Chen Ye terkejut, niat licik yang ditunjukkan oleh Nian Chen sekarang terlihat jelas bahwa dia tidak ingin menghabiskan waktu lama dengan Li Chengsun, dia ingin menahan atau bahkan menekan roh pedang surgawi secepat mungkin. Pedang takdir ilahi disegel. Itu hanya dilakukan dengan sengaja oleh Nian Chen untuk memikat Li Chengsun agar tertipu sehingga memberikan kesempatan terbaik kepada pedang takdir ilahi. Tapi ini bukanlah alasan utama keterkejutan Chen Ye. Dalam tindakan Chen Ye, dia tidak pernah kekurangan petualangan seperti itu. Tubuh pedang tertinggi adalah unik di antara 10.000 seseorang ingin mendapatkannya. Anda harus membayar sesuatu. Terkadang, harga yang harus dibayar akan sangat tinggi. Pada titik ini, dia merasa kasihan pada Nian Chen dan tidak ingin Nian Chen mengambil risiko. Namun dia juga memahami bahwa melakukan hal ini memiliki kemungkinan terbesar. Tabirnya terangkat, mulut halus itu melintas di matanya. Dia belum pernah melihat penampilan asli Nian Chen. Tapi kenapa, mulut ini memberinya perasaan bahwa dia pernah melihatnya sebelumnya dan sangat familiar dengannya. Ledakan. Pada saat sosok Li Chengsun pergi dan melirik ke arah Nian Chen, pedang Dewa Ungu yang tidak bergerak di mata semua orang, seolah diikat, tiba-tiba meletus dengan cahaya pedang setinggi 10.000 kaki. Cahaya pedang bersinar di langit dan bumi. Sambil menutupi seluruh kehampaan, itu juga membungkus semua cahaya abu-abu di dalamnya. Niat pedang yang tak tertandingi kini dengan bebas berayun di dalamnya. Roh pedang surgawi juga terus-menerus tertutupi gelombang pasang. Niat pedang terikat erat di dalam. Roh pedang-pedang surgawi, yang bersinar dengan cahaya abu-abu, diselimuti oleh niat pedang. Cahaya itu meredup dalam sekejap. Dan niat pedang, yang seperti air mengalir, menembus roh pedang surgawi secepat mungkin. Saya menderita. Saya tertipu. Li Chengsun tiba-tiba menoleh ke belakang. Ekspresi ngeri muncul di wajah lamanya. Dia lebih cepat. Nian Chen bereaksi lebih cepat. Lampu merah yang luar biasa, seperti gunung besar, menekan Li Chengsun dengan kuat. Di bawah Tian Luoling, meskipun tidak memiliki daya isap yang tak tertahankan dari menara Hong Huang langit dan bumi, juga tidak memiliki kekuatan penyegelan istana kaisar kuno, kekuatan Tian Luoling masih bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan oleh Li Chengsun. Jalang, jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Kamu telah kehilangan pedang sucimu. Mari kita lihat bagaimana kamu menjadi lawanku. Keganasan tak terbatas muncul di wajah Li Chengsun. Pedang takdir ilahi ingin menekan pedang surgawi dan roh pedang. Namun dengan cara yang sama, pedang surgawi dan roh pedang juga dapat diintegrasikan dengan pedang takdir ilahi yang bisa bertahan lebih lama. Dalam proses ini, jika dia bisa membasmi Nian Chen terlebih dahulu, maka kemenangan ini juga akan menjadi miliknya, Li Chengsun. Tanpa pemiliknya, pedang takdir ilahi akan seperti orang yang kehilangan jiwanya. Melihat cahaya merah tebal yang jatuh dari langit, mata Li Chengsun menjadi dingin. Lalu dia memukul telapak tangannya. Energi misterius di bawah telapak tangannya bergulung seperti gelombang. Dalam suara benturan, langit dipenuhi dengan cahaya merah, yang dengan paksa diguncang olehnya. Tubuh Li Chengsun tidak berhenti, dan dia melangkah ke dalam kehampaan dan menembak ke arah Nian Chen. Cakar naga merobek dunia bawah. Ledakan. Terjadi ledakan di kehampaan. Ketika 5 jari Li Chengsun jatuh, seluruh ruangan tampak terkoyak. Energi misterius setinggi langit membentuk cakar hitam besar di udara, merobek Nian Chen dengan keras. Mata Nian Chen tidak pernah berubah sama sekali. Baru setelah cakar hitam raksasa itu hendak mendekat, dia dengan ringan mengayunkan pedang panjang di depannya. Tertawa, retakan luar angkasa berukuran lebih dari 100 kaki tiba-tiba muncul. Ruang itu bergulung seperti air mendidih. Itu langsung membungkus cakar raksasa hitam pekat di dalamnya. Bengkak. Segera, semburan ledakan meledak dari kehampaan yang bergulung. Sesaat kemudian, retakan di angkasa dan cakar hitam raksasa semuanya dengan cepat musnah. Mereka tampaknya berimbang, tetapi wajah Nian Chen sedikit lebih pucat. Bagaimanapun, dia hanya berada di tingkat ke-8 dari Li Xuan. Ada kesenjangan besar antara dia dan tingkat ke-5 bumi Xuan Li Chengsun sebelumnya. Itu karena dia juga memiliki kekuatan pedang kehidupan ilahi. Saudara Sun, tahan Li Chengsun. Apakah ini dapat membantu Nona Chen? Chen Ye bertanya sambil melihat pertempuran itu. Setelah hening beberapa saat, Sun Wei berkata secara teoritis itu mungkin. Tapi itu hanya teori. Roh pedang-pedang surgawi dikendalikan oleh Li Chengsun. Sampai batas tertentu, ada hubungan antara roh pedang dan Li Chengsun. Hal yang sama berlaku untuk Nona Chen. Oleh karena itu, jika pedang takdir ilahi ingin berhasil menekan roh pedang-pedang surgawi. Kecuali pedang surgawi dan roh pedang itu sendiri, Nona Chen harus memutuskan hubungan kecil antara Li Chengsun dan roh pedang dengan tangannya sendiri.
Kalau tidak, itu tetap tidak akan berhasil. Sun Wei berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu kita hanya bisa menonton. Chen Ye merasa cemas. Dari segi kekuatannya sendiri, Nian Chen masih memiliki kemampuan secepatnya, namun ia mungkin tidak mampu menahan serangan Li Chengsun. Semuanya hanya bisa bergantung pada keberuntungan Nona Chen. Tapi Tuan Chen, yakinlah. Bahkan jika gagal, nyawa Nona Chen tidak akan dalam bahaya. Sun Wei hanya bisa mengatakan ini jika itu dia. Aku hanya memikirkannya dalam mimpiku, tapi belum pernah melihatnya. Karena itu, Chen Ye tahu di dalam hatinya bahwa kegagalan akan menjadi kegagalan besar bagi Nian Chen. Peluang untuk mengembangkan badan pedang tertinggi bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan dimanapun. Chen Ye segera melihat di mana pedang takdir ilahi berada. Seluruh ruang di sana telah diselimuti oleh niat pedang dari pedang ilahi. Dalam niat pedang, meskipun roh pedang-pedang surgawi terus-menerus bertahan dan melakukan serangan balik, itu hanyalah perilaku naluriah seluruh energinya untuk itu. Dukungan yang dapat diberikan Li Chengsun kepada roh pedang Tianjian relatif lemah. Oleh karena itu, di bawah penetrasi penuh pedang kehidupan ilahi, perlawanan dari pedang surgawi dan roh pedang tampak agak rentan. Ini juga membuat Chen Ye sangat rileks. Bagaimanapun, ada hubungan antara manusia dan pedang. Jika roh pedang Tianjian jatuh sepenuhnya, meskipun tidak ditekan, itu akan menjadi pukulan besar bagi Li Chengsun. Dan dia juga merasakan roh pedang surgawi yang tak terkalahkan. Di medan perang, Li Chengsun terlihat semakin gila. Ketika serangannya gagal, tubuhnya bergetar hebat. Yang mengherankan, sepertinya pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya patah dari tubuhnya keluar dari tubuhnya. Energi pedang yang mengejutkan keluar satu demi satu. Li Chengsun meraih tangannya. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung mengembun dan berubah menjadi pedang panjang yang agak transparan langsung di tangannya. Berdasarkan persepsinya, pedang panjang di tangan Li Chengsun sebenarnya memiliki beberapa kemiripan dengan pedang surgawi dan roh pedang. Ekspresi kejam muncul di sudut mulut Nian Chen. Dia memandang Li Chengsun dari kejauhan. Saat berikutnya, dia memimpin dan menyerbu. Dasar perempuan jalang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Li Chengsun mengutuk dengan marah. Ketika tubuhnya terbang, energi dalam yang mengepul dilepaskan ke angkasa menggunakan pedang panjang transparan di tangannya sebagai media menggemparkan bumi. Namun menghadapi gerakan ini, Nian Chen terus menggerakkan tubuh halusnya tanpa ragu-ragu. Setelah beberapa saat, pedang panjang yang dipegang erat di tangan gioknya melewati udara. Kedua lampu pedang itu bertabrakan di kehampaan. Mereka sangat tajam dan memotong ruang menjadi area persegi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka dipenuhi dengan ketajaman yang sangat mengejutkan sehingga mustahil untuk bergerak maju bahkan setengah langkah lebih jauh. Namun, energi pedang yang mematikan dan tajam di depannya diabaikan oleh Nian Chen. Setelah dia terlempar mundur puluhan meter, sebelum energi pedang menghilang di angkasa, sosoknya berubah menjadi cahaya pelangi hitam dengan kasar. Pengadilan kematian. Melihat upaya putus asa wanita bertopeng hitam, Li Chengsun tertawa dingin. Sosok itu dengan cepat mundur. Dia ingin membasmi Nian Chen, tetapi tidak perlu terlibat dengannya dalam kekacauan ini. Nian Chen dengan paksa menembus ruang vertikal dan horizontal energi pedang. Meskipun dia diselimuti oleh cahaya pedang, dia masih bisa melihat tangan dan kakinya ditusuk secara paksa oleh energi pedang, dan panah darah berceceran di langit. Tapi semua ini tidak mempengaruhi kecepatan Nian Chen. Setelah mengambil nafas, dia melewati zona kacau. Pedang panjang itu bergetar dan menusuk lagi. Di dalam cahaya pedang ini, ada gelombang misterius samar yang menyebar dengan tenang. Li Chengsun tidak berani gegabah tentang suara tajam yang datang dari suara tajam yang menembus udara. Energi yang dalam terkondensasi dalam pedang panjang transparan di tangannya, dan kemudian berubah menjadi cahaya pedang yang tidak bisa dihancurkan, keluar. Dentang, kedua lampu pedang itu bertabrakan lagi. Tetapi pada saat tabrakan, ekspresi Li Chengsun tiba-tiba berubah. Dia merasakan bahwa cahaya pedang lawan sebenarnya adalah cahaya pedangnya sendiri yang melilit dirinya busur cahaya pedangnya, dia muncul di pedang transparan di tangannya. Cahaya pedang putih baru saja tiba. Li Chengsun bahkan lebih ngeri saat mengetahui bahwa hubungannya dengan pedang transparan tiba-tiba melemah. Memotong. Pada saat ini, Nian Chen memarahi, dan cahaya pedang menebas dengan marah. Pada saat ini, latihan energi mendalam seumur hidup Nian Chen terakumulasi dalam cahaya pedang itu, dan dicurahkan dengan cara yang tak terkalahkan. Pedang panjang transparan di tangan Li Chengsun. Pada saat ini, dia tidak bereaksi sama sekali, langsung pecah dengan suara. Dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Seteguk darah muncrat secara langsung sedang mabuk.
Pria itu menginjak kehampaan dan mundur terus-menerus. Berdengung. Seluruh ruangan terguncang dengan hebat. Segera, semua orang melihat dengan mata kepala mereka sendiri di mana roh pedang-pedang surgawi berada. Mereka tidak bisa lagi melihat roh pedang surgawi dengan mata terbuka bersinar terang. Roh pedang-pedang surgawi telah sepenuhnya ditutupi oleh pedang ilahi. Apakah kamu berhasil? Chen Yeqing tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dan bertanya. Melihat pedang takdir ilahi, bahkan dia merasa bahwa pedang takdir ilahi dalam cahaya ungu memberi orang perasaan terlahir kembali dari abu. Selama tidak terjadi kecelakaan, ini adalah langkah pertama untuk mengembangkan tubuh pedang tertinggi. Nona Chen telah mencapainya. Sun Wei mengangguk dengan berat. Ada kejutan besar di matanya. Bahkan jika dia tidak melakukannya sendiri, dia mungkin bisa menyaksikan pemandangan ini dengan matanya sendiri. Rongling, Nian Chen tidak ragu-ragu sejenak, dia melambaikan tangannya, dan segel terbang menuju pedang asal ilahi. Semburan cahaya cemerlang tiba-tiba muncul dari pedang asal ilahi, seperti tiang cahaya yang menopang langit. Ledakan, selama 9 hari dan 10 tempat, seluruh langit dipenuhi dengan suara guntur yang mengejutkan. Pegunungan Tianjianmen dan tempat-tempat yang lebih jauh dipenuhi dengan kilat dan guntur, RNRN. Pada saat ini, dalam adegan ini, tampaknya bahkan dewa sedang menyaksikan kelahiran tubuh pedang tertinggi, RNRN. Sambaran petir dan guntur mengelilingi niat pedang yang melonjak, seperti malaikat pelindung yang turun dari langit. Sambil memberikan kekuatan tak terkendali pada niat pedang, itu juga memungkinkan niat pedang dengan cepat menyerap energi spiritual di ruang tanpa batas, RNRN. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? RNRN. Melihat pemandangan yang mengejutkan itu, Li Chengsun, yang baru saja kembali dari cedera serius, merasa otaknya tidak cukup digunakan. Dia tidak tahu mengapa situasi ini terjadi, RNRN. Menurutnya, roh pedang-pedang surgawi pasti akan sangat berguna bagi orang-orang dari Sekte Pedang, jadi selama bertahun-tahun, selama dia tidak dapat memahami rahasia roh pedang surgawi, tidak ada yang bisa menggunakan pedang surgawi. Roh pedang, RNRN. Hari ini, alasan mengapa Li Chengsun ingin menggunakan roh pedang bukan karena dia telah memperoleh rahasia pedang surgawi, tetapi untuk menghentikan Nian Chen dan pada saat yang sama menunjukkan kepada pendukungnya bahwa Sekte Pedang Surgawi miliknya memiliki nilai guna yang cukup, RNRN. Hanya dengan cara inilah Tianjianmen dapat memperoleh manfaat yang cukup dari apa yang disebut kerjasama yang tidak setara, RNRN. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa target Nian Chen pada awalnya bukanlah dia, Li Chengsun, tapi pedang surgawi dan roh pedang itu sendiri. Li Chengsun bahkan secara tidak terduga berpikir bahwa hubungan antara dirinya dan pedang surgawi dan roh pedang bisa terputus, RNRN. Meskipun koneksi semacam itu tidak sebaik yang disebut pemurnian, RNRN. Tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, aku tidak akan membiarkanmu sukses bahkan jika aku mati, RNRN. Dalam kemarahan, wajah Li Chengsun tampak seperti orang gila. Gelombang energi misterius yang hebat melonjak dari tubuhnya yang terluka parah dan berkumpul di udara N. Saat berikutnya, roh pedang surgawi meraung menuju lokasi, RNRN. Boom, RNRN. Namun, sebelum ledakan energi ini tiba, sebuah niat pedang jatuh dari langit, disertai dengan guntur, dan langsung mengguncang yang pertama, dan, seperti bambu yang patah, ia terus membombardir Li Chengsun, RNRN. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti pelindung tertinggiku, RNRN. Sue Kai dan anggota Sekte Tianjian lainnya sadar saat ini. Mereka semua menjadi marah dan bergegas pergi. Namun, itu bahkan lebih buruk daripada Li Chengsun. Sebelum serangan semua orang diluncurkan, ada niat pedang lagi di langit, disertai dengan guntur. Turun, itu berubah menjadi energi pedang yang tak terhitung jumlahnya, menembak jatuh dengan sangat banyak, RNRN. Gelombang jeritan menyedihkan segera bergema. Termasuk Sue Kai, tidak ada seorang pun di Sekte Tianjian yang dapat menahan energi pedang itu. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih lemah langsung menembus tubuh dan mati, sementara Sue Kai dan master lainnya juga muntah berlumuran darah, RNRN. Niat pedang bawaan, ini maksud pedang bawaan, aku tidak menyangka Nona Chen akan mencapai level ini. Chen Ye dan Huang Yu sama-sama mengangkat alis mereka. Meskipun mereka tidak tahu apa maksud pedang bawaan, mereka tahu dari kekuatannya sekarang bahwa itu pasti luar biasa, RNRN. Ada ratusan orang di seluruh Sekte Pedang Surgawi, dan ada beberapa master di atas alam Liksuan. Sue Kai bahkan telah mencapai alam Suan Bumi, tetapi dia tidak memiliki perlawanan di bawah energi pedang itu, RNRN.
Dengan kekuatan seperti itu, Chen Ye mengakui bahwa meskipun dia mengorbankan menara besar langit dan bumi yang sunyi, dia mungkin tidak dapat mencapainya. RNRN. Sun Wei dengan gembira menjelaskan tubuh pedang tertinggi dibagi menjadi dua jenis bawaan dan didapat. Yang disebut tubuh pedang tertinggi bawaan mengacu pada tubuh pedang tertinggi yang terkondensasi di dalam rahim ibu, tetapi ini hanya rumor, tidak kita tahu apakah itu pernah ada, dan itu bahkan dianggap palsu. RNRN. Tubuh pedang tertinggi yang dicapai oleh Nona Chen adalah tubuh pedang tertinggi yang diperoleh. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar bisa berkomunikasi dengan niat pedang bawaan ketika menekan roh pedang surgawi. Sejak itu, ilmu pedang Nona Chen secara alami akan dibantu oleh kekuatan surga, dan kekuatannya melampaui imajinasi manusia. RNRN. Dengan pengalaman Chen Ye selama bertahun-tahun, dia terkejut saat mendengar ini. RNRN. Kekuatan surga. Semua orang di dunia berteriak-teriak untuk melawan surga, tetapi surga tetap ada dan terus berjalan selamanya. Yang disebut perubahan-perubahan dalam hidup hanya mengubah hati manusia, bumi dan langit, mereka tetaplah surga. RNRN. Maka, kekuatan surga, adalah kekuatan yang paling sulit dipahami di dunia. Tidak ada yang tahu cara mendapatkan kekuatan surga, dan tidak ada yang tahu bagaimana kekuatan surga dihasilkan. RNRN. Secara historis, jalan surga telah dikejar oleh semua pejuang sepanjang hidup mereka. Kekuatan surga secara alami adalah kekuatan yang paling kuat. Selama Nian Chen berhasil berevolusi menjadi tubuh pedang tertinggi, serangannya di masa depan akan bercampur dengan sedikit dari jalan surga. RNRN. Chen Ye tidak dapat membayangkan kemana Nian Chen akan mencapainya di masa depan. Alam kekaisaran, tubuh pedang tertinggi bawaan, bisakah dia benar-benar disukai oleh dewa? RNRN. Bumbu. RNRN. Ketika niat pedang yang tak tertandingi membasmi dan melukai semua orang di Sekte Tianjian, itu dengan cepat memadat. Dalam sekejap mata, tubuh pedang transparan diam-diam berubah. RNRN. Segera, pedang ilahi kelahiran Nian Chen, membawa roh pedang surgawi yang terbungkus, ditembakkan ke arah tubuh pedang transparan seperti kilat. RNRN. Sekarang, bahkan jika Chen Ye tidak memahami apapun, dia masih tahu bahwa ketika pedang ilahi dan roh pedang surgawi berhasil diintegrasikan ke dalam tubuh pedang transparan, itu akan benar-benar menekan roh pedang surgawi. RNRN. Tapi Chen Ye juga tahu bahwa ini hanyalah langkah pertama. Apakah Nian Chen dapat berevolusi menjadi tubuh pedang tertinggi, dan itu masih merupakan tubuh pedang tertinggi bawaan seperti yang dikatakan Sun Wei, semuanya tergantung pada pertemuan Nian Chen di masa depan. RNRN. Jika tubuh pedang tertinggi dapat berevolusi dengan begitu mudah, dan hanya dapat menekan roh pedang-pedang surgawi, maka roh pedang-pedang surgawi pun tidak akan pernah melihat keberadaan ajaib seperti itu. RNRN. Nian Chen saat ini hanyalah permulaan, dan masih jauh dari waktunya untuk memetik buahnya. RNRN. Ketika pedang takdir ilahi mencapai tubuh pedang transparan, semua kecemerlangan milik pedang takdir menghilang seperti kilat, dan roh pedang surgawi muncul dengan jelas lagi pada saat ini. RNRN. Namun, roh pedang-pedang surgawi tidak lagi memiliki kekuatan yang menakjubkan seperti sebelumnya. Menghadapi pedang ilahi dan bahkan tubuh pedang transparan, ia tampak seperti seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Gemetar. RNRN. Tidak jauh dari sana, Nian Chen duduk bersila di udara, melambaikan tangannya terus-menerus, dan serangkaian segel tidak jelas terbentuk dengan sangat lambat. Setiap kali segel terbentuk dan menyapu tubuh pedang transparan, roh pedang surgawi, tanpa sadar, di bawah kepemimpinan pedang dewa kelahiran, dia melebur ke dalam tubuh pedang transparan. RNRN. Dalam kondisi ini, meski kecepatannya sangat lambat, selama ada cukup waktu, Nian Chen akhirnya berhasil menekan roh pedang-pedang surgawi. RNRN. Setelah beberapa saat, Chen Ye menarik pandangannya, menghampiri semua orang di keluarga Mu, mengambil bagian belakang istana Kaisar kuno, dan berkata, Tuan Mu, keluargamu aman sekarang. Saya yakin tidak akan ada yang tahu tentang jiwa kecuali kita. Keberadaan inti hati, sebaiknya segera pergi ke Jianzhong. RNRN. Saudaraku, aku tidak akan pergi, aku akan tinggal dan menjaga adikku. RNRN. Mu Feng berkata dengan lembut tapi tegas. Mu Lingxuan dan anggota keluargamu lainnya juga memandang Chen Ye dengan tatapan yang sama. Meskipun semua orang di keluargamu tidak tahu apa yang dilakukan Nian Chen, mereka juga mengerti bahwa adegan ini mungkin tidak terjadi sangat damai. Kekuatan keluargamu secara keseluruhan tidak kuat. Jika mereka bekerja keras, saya yakin mereka selalu bisa melakukan sesuatu. Hanya ada 3 orang di pihak Chen Ye,
yang membuatmu Ling Xuan dan yang lainnya sedikit khawatir, RNRN. Tidak apa-apa, kamu bisa pergi dari sini dan pergi ke Jianzhong dulu, RNRN. Chen Ye tersenyum dan menepuk bahu Mu Feng. Faktanya, yang sebenarnya dia khawatirkan adalah keluargamu. Begitu penguasa istana Kaisar Jahat akhirnya muncul, Chen Ye tidak lagi yakin untuk melindungi orang-orang ini tidak maha kuasa, RNRN. Saudara, RNRN. Patuhlah, RNRN. Chen Ye segera melihat ke arah ibu Mu Feng, dan berkata dengan serius kakak ipar, setelah tiba di Jianzhong, sebaiknya kamu memberitahu guru Jianzhong tentang sumsum jantung spiritual, dan biarkan mereka menemukan tempat yang paling aman untuk ditinggali, tempatkan sumsum hati spiritual dan dirimu. Kembangkan Mu Feng, mulai sekarang, jangan tinggalkan Jianzhong dengan mudah, RNRN. Penguasa istana Kaisar Jahat telah meninggalkan nama Chen Ye di seluruh wilayah utara. Ini sendiri merupakan krisis besar. Hubungan antara Jianzhong dan dirinya sendiri tidak dapat diputuskan karena Xuan Ling dan Nian Chen, RNRN. Chen Ye percaya bahwa meskipun orang lain di Sekte Pedang tidak membantunya, Xuan Ling dan Nian Chen tidak akan mengabaikannya. Selain itu, Nian Chen akan memiliki kesempatan untuk berevolusi menjadi tubuh pedang tertinggi bawaan, dan statusnya di pedang sekte pasti akan meningkat. Dengan cara ini, Sekte Pedang berada di sisi berlawanan dari Istana Kaisar Jahat, RNRN. Sekte Pedang bukanlah tandingan Istana Kaisar Jahat. Para Master Sekte Pedang pasti telah mempelajarinya secara pribadi, RNRN. Chen Ye tidak ingin orang lain berbuat terlalu banyak untuknya, dan dia tidak ingin seluruh Sekte Pedang berada dalam bahaya dimusnahkan karena dia N. Dengan jiwa-jiwa, saya percaya bahwa dalam waktu singkat, kekuatan keseluruhan Sekte Pedang pasti akan meningkat pesat. Meskipun tidak akan menjadi lawan dari Istana Kaisar Jahat, itu juga akan membuat yang terakhir terlempar jebakan. Lagi pula, Istana Kaisar Jahat sendiri memiliki terlalu banyak karena ketelitian, dia tidak dapat melakukan yang terbaik untuk mengambil tindakan, bahkan jika Jianzhong memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, RNRN. Setelah Nian Chen berhasil mengembangkan tubuh pedang tertinggi, pada saat itu, tidak perlu terlalu mengkhawatirkan keselamatan Sekte Pedang, RNRN. Chen Ye harus bersiap untuk proses ini untuk Jianzhong, RNRN. Tuan muda, jangan khawatir, kami tidak akan pernah mengecewakanmu. Ibu Mu Feng juga berkata dengan tegas NRN. Oke, cepat keluar dari sini, RNRN. Chen Ye melambaikan tangannya dan melihat Mu Feng dengan enggan mengikuti semua orang di keluarga Mu dan kemudian berbalik, RNRN. Tuan Chen, terima kasih banyak. Sun Wei menangkupkan tinjunya dan berkata, RNRN. Chen Ye tersenyum tak berdaya dan berkata untuk apa saya mengucapkan terima kasih. Ini semua masalah yang saya sebabkan. Adalah tugas saya untuk melakukan sesuatu, RNRN. Mendengar ini, mata Sun Wei meredup sejenak. Dia secara pribadi pernah mengalami orang misterius dan berkuasa itu, jadi dia bisa dengan jelas memahami seberapa besar tekanan yang dialami Chen Ye sekarang, RNRN. Dia percaya jika itu dia, Sun Wei, dia tidak akan pernah sesantai Chen Ye sekarang. Sun Wei mengagumi ini, RNRN. Tuan Chen, istirahatlah sebentar, saya akan pergi dan berurusan dengan orang-orang dari Sekte Tianjian, RNRN. Kata Sun Wei, dan segera berjalan menuju Li Chengsun yang masih hidup dan yang lainnya. Baik esensi spiritual maupun tindakan Nian Chen hari ini tidak dapat disebarkan, dan hanya orang mati yang dapat menyimpan rahasia sepenuhnya, RNRN. Saudara Sun, kita tidak bisa melakukan itu untuk saat ini, RNRN. Chen Ye tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan dengan cepat menghentikannya. Tuan Chen, ada apa? Sun Wei memandang Chen Ye dan mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat Chen Ye terlihat begitu serius sebelumnya. Chen Ye menghela nafas panjang dan kemudian perlahan menutup matanya. Kecuali saat di Tianyimen, ketika orang-orang dari Istana Kaisar Jahat datang kepadanya atas inisiatif mereka sendiri. Apakah itu hutan kematian atau orang-orang dari Istana Kaisar Jahat yang mereka temui saat pertama kali memasuki wilayah timur, mereka semua muncul ketika bau darah mencapai puncaknya. Mungkin orang-orang dari Istana Kaisar Jahat bersembunyi di Sekte Tianjian dan memiliki tugas yang lebih penting, jadi mereka belum muncul, tapi Chen Ye tidak bisa mengambil risiko ini. Setelah semua orang dari Sekte Tianjian terbasmi, baunya darah pasti akan mencapai puncaknya. Pada saat itu, para penguasa Istana Kaisar Jahat mungkin tidak mampu menanggungnya. Pada saat ini, wajar jika memberi Nian Chen cukup waktu dan lingkungan yang tenang. Melihat bahwa Chen Ye tidak memberitahu alasannya,
dan Sun Wei sendiri tidak membasmi siapapun dari Sekte Tianjian, dia percaya bahwa Chen Ye pasti punya alasan atas perkataannya. Jadi mereka bertiga duduk bersila di tempat, menunggu saat Nian Chen berhasil. Dalam kegelapan, Istana Kaisar Kuno dan Menara Primordial Langit dan Bumi diam-diam memantau seluruh pegunungan Tianjianmen. Jauh di langit, suasana menjadi sangat sunyi. Ketika pedang transparan itu muncul, semua gambaran aneh langit dan bumi sepertinya diserap oleh pedang transparan itu, dan tidak ada jejaknya lagi. Di bawah ketenangan seperti itu, kemajuan Nian Chen sangat mulus. Melihat sekeliling, di bawah kepemimpinan pedang Dewa Kelahiran, sebagian besar roh pedang surgawi telah memasuki tubuh pedang transparan. Namun tampaknya perjuangan menjadi sangat lemah. Dengan pedang asal ilahi dan roh pedang-pedang surgawi masuk sebagian besar, tubuh pedang transparan sekarang terlihat lebih halus dari atas ke bawah, terutama dalam transparansi, sepertinya ada bayangan lain yang muncul secara samar. Ketika bayangan itu muncul samar-samar, tindakan penekan Nian Chen tiba-tiba meningkat pesat. Hampir terlihat dengan mata telanjang. Setelah beberapa detik berlalu, gagang pedang surgawi akan menggerakkan satu titik di tubuh pedang transparan. Dan setiap kali pedang takdir ilahi memasuki tubuh pedang transparan bersama dengan roh pedang surgawi, bayangan buram di dalamnya akan menjadi lebih jelas. Nian Chen, yang telah lama duduk bersila dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya saat ini, segel tangannya berubah, dan seteguk darah jatuh langsung ke tubuh pedang transparan. Dalam sekejap, darah diserap oleh bayangan di tubuh pedang, dan tiba-tiba menjadi hidup seolah-olah telah diberkahi dengan spiritualitas. Chen Ye dan orang lain yang menonton dari kejauhan dapat merasakan bahwa pedang transparan itu tubuh, karena tindakan Nian Chen, sepertinya punya pikiran sendiri. Meleleh, Nian Chen memarahi dengan lembut, dan bayangan yang baru saja sadar tiba-tiba melesat keluar dari tubuh pedang transparan, membawa momentum yang tak tertandingi, dengan paksa membungkus roh pedang-pedang surgawi yang masih berjuang, dan pedang takdir ilahi benar-benar memasuki tubuh pedang transparan dengan mudah. Pada titik ini, Nian Chen menghela nafas lega. Jelas, penindasannya berhasil. Ledakan. Namun saat ini, di atas langit tak berujung, lapisan awan gelap besar sehitam tinta dengan cepat berkumpul, dan dalam sekejap, mereka membentuk benda besar yang tampak seperti lubang hitam di alam semesta. Busur listrik yang mengerikan terus-menerus memancar dari lubang hitam yang tak terduga ini, dan aura kehancuran yang menakjubkan menyebar di angkasa. Hukuman surgawi dan kesengsaraan guntur. Chen Ye dan yang lainnya mengangkat alis mereka. Mereka tidak menyangka bahwa gerakan menekan akan menyebabkan getaran seperti itu. Pembentukan tubuh pedang tertinggi memang tidak sesederhana itu. Ledakan. Di dalam lubang hitam, busur listrik dengan cepat menyatu, dan sesaat kemudian, petir berukuran hampir 100 kaki, seperti naga yang marah, berenang keluar, dan segera meraung menuju tubuh pedang transparan. Jika kamu membantu saat ini, tidak akan berpengaruh apa-apa, kan? Chen Ye akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan dengan sedikit gerakan, sesosok tubuh bergegas keluar tanpa rasa takut. Itu adalah mayat hantu yang sudah lama tidak digunakan. Saat tingkat kultivasi Chen Ye berangsur-angsur meningkat, sarana yang dimilikinya menjadi semakin kuat. Mayat hantu yang tidak mampu mengimbanginya perlahan-lahan dilupakan. Kondisi yang diperlukan untuk evolusi mayat hantu benar-benar terlalu keras begitu banyak di dunia. Bisakah energi hantu diserap dan berevolusi? Bahkan jika Feng Sanyang telah memperoleh semua warisan Guizhenren, pasukan mayat hantu yang dimilikinya belum tentu luar biasa. Bagaimanapun, benda ini dengan santai disempurnakan oleh Guizhenren. Munculnya kesengsaraan hukuman guntur hari ini adalah kesempatan bagus bagi mayat hantu. Berdebar, segera setelah mayat hantu muncul di tubuh pedang transparan, guntur besar melanda. Mayat hantu, yang tidak bisa dihancurkan di mata orang biasa, terlempar saat bersendewa dengan kekuatan guntur, dan jatuh dengan keras ke tanah. Yuan Ye tahu bahwa kekuatan guntur ini terlalu kuat, tetapi Chen Ye masih terkejut karena mayat hantu itu sangat rentan. Mayat hantu itu terlempar dalam satu gerakan, dan guntur terus membombardir. Pada saat ini, tubuh pedang transparan tidak lagi diam, tetapi berputar cepat di udara. Niat pedang yang menakjubkan melonjak, membentuk jaring pedang tak terlihat di atasnya. Ledakan. Kekuatan guntur yang dahsyat merobek jaring pedang yang tak terlihat, dan fluktuasi hebat tiba-tiba meletus, tetapi tidak merobek jaring pedang itu. Guntur segera menghilang, tetapi di lubang hitam yang tinggi di langit, ada guntur lain, perlahan mulai terbentuk. Zeng, tubuh pedang transparan itu tiba-tiba bergerak dan menembak langsung ke arah asal guntur. Mata Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. Apakah tubuh pedang transparan ini terlalu gila,
atau Nian Chen sedikit terlalu gila. Sesaat kemudian, tubuh pedang transparan, dengan ketajaman yang mengejutkan, melesat langsung ke lubang hitam besar di alam semesta. Segera, gelombang riak yang menakutkan menyebar tanpa henti, mengguncang lubang hitam tersebut. Chen Ye dan Sun Wei juga khawatir. Untungnya, tidak peduli betapa mengejutkannya kerusuhan yang terjadi, niat pedang yang ganas tidak pernah hilang, bahkan jika melemah, tidak pernah hilang. Pemandangan seperti itu berlangsung sekitar beberapa menit. Tampaknya tubuh pedang transparan itu akhirnya berada di atas angin dan hendak menembus lubang hitam. Sosok Nian Chen bergerak dan terbang langsung ke area yang tidak bisa dilepaskan lubang hitam yang bisa dilihat orang. Dan ketika Nian Chen masuk, baik nafasnya maupun niat pedang dari tubuh pedang transparan itu sepertinya terkurung, sehingga 3 orang di tanah tidak bisa lagi merasakan apapun. Apa yang sedang dilakukan Nian Chen? Chen Ye bergerak dan bergegas mencari tahu. Sun Wei segera menarik Chen Ye ke bawah dan berkata, Tuan Chen, sekarang Nona Chen telah memahami niat pedang bawaan, dia akan segera mencapai tubuh pedang tertinggi bawaan. Setiap kemungkinan kontak dengan langit dan bumi akan menjadi bahaya besar bagi kami. Baginya, ini adalah kesempatan. Tuan Chen, percayalah, Nona Chen akan baik-baik saja. Wajah Chen Ye sedikit menggelap dan berkata, saya mengerti semua yang Anda katakan, tapi saya tahu bahwa Nian Chen tidak perlu melakukan ini sama sekali. Dia masih mengambil risiko, bukan? Sun Wei tidak bisa berkata-kata. Dia hanya perlu menunggu tubuh pedang transparan itu menembus lubang hitam, dan kemudian dia akan selesai. Gerakan Nian Chen sepertinya bermanfaat, tapi itu memang tidak perlu kesempurnaan ini. Lagi pula, fondasinya sudah ada. Untuk bermain bagus, yang hilang bukanlah pengalaman melainkan waktu. Tapi Nian Chen tetap melakukan ini. Chen Ye mungkin tidak mengerti apa yang dipikirkan Nian Chen, tapi bagaimana mungkin Sun Wei tidak mengetahuinya? Lubang hitam di alam semesta sepertinya telah berhenti, dan ruang di sekitarnya sepertinya terkurung. Hanya ada massa hitam pekat, yang sangat tinggi di langit. Entah berapa lama, tapi sepertinya hanya sesaat, dan lubang hitam itu akhirnya bergerak. Begitu bergerak, ia berputar dengan kecepatan penuh, dan niat pedang yang biasa-biasa saja, tetapi mengarah langsung ke hati orang-orang, muncul begitu saja. Pada saat ini, lubang hitam perlahan menghilang, dan sosok Nian Chen yang duduk bersila akhirnya muncul di bawah langit, dan tubuh pedang transparan telah menghilang. Sukses, Nona Chen akhirnya berhasil. Seolah-olah untuk memverifikasi kata-kata Sun Wei, pedang panjang banyak orang di Sekte Tianjian di alun-alun di bawah semuanya tersapu ke udara pada saat ini, menghadap Nian Chen, seolah-olah mereka sedang menyembah kaisar. Pada saat yang sama, nafas yang belum pernah dirasakan sebelumnya muncul dari 9 langit, dan kemudian melesat ke arah Nian Chen. Sepertinya ini adalah pahala dewa untuknya. Di bawah selubung aura itu, bahkan Chen Ye, Sun Wei, Huang Yu dan yang lainnya mau tidak mau ingin berlutut dan beribadah. Tapi bagi Chen Ye, aura ini tidak terlalu asing. Menghitung kali ini, dia sudah melakukan kontak dengannya 3 kali, tetapi dia tidak dapat mengingat kapan dia melakukan kontak dengannya. Bau macam apa ini, dan kenapa membuatnya sangat tidak nyaman? Sebuah suara tiba-tiba mengejutkan semua orang di sini. Wajah Chen Ye dan ketiga orang itu tiba-tiba berubah drastis, dan mereka yang belum mati dari Sekte Tianjian semuanya memiliki keinginan untuk bertahan hidup lagi. Saudara Sun, Nona Huang, waspadalah terhadap orang-orang dari Sekte Tianjian. Setelah kata-kata itu jatuh, Chen Ye dengan cepat muncul di depan Nian Chen, menahan aura yang tak tertahankan, melihat ke tempat asal suara itu. Kamu sudah lama menyembunyikannya, kenapa kamu tidak menyembunyikannya terus, orang pembawa sial? Ini, nafas milik surga, siapa itu? Suara jahat itu berlanjut, dan segera, nafas keluar dari kedalaman pegunungan Jianmen hari itu, tetapi hanya sesaat, dengan cepat ditarik kembali. Badan pedang tertinggi sebenarnya adalah badan pedang tertinggi. Di bawah teriakan, Li Chengsun dan Sui Kai, yang masih hidup, akhirnya memahami semua ini, tetapi sekarang mereka mengerti bahwa semuanya sudah terlambat. Roh pedang surgawi adalah milik orang lain sekte, ini juga mengalami kerugian besar. Mungkin kekuatan suara jahat dapat digunakan untuk menghidupkan kembali Sekte Tianjian, tapi mengapa Li Chengsun tidak mengerti mengapa orang itu memilih Sekte Tianjian? Jie, aku tidak menyangka akan mendapat keberuntungan seperti itu. Aku benar-benar bertemu dengan seseorang yang mengembangkan tubuh pedang tertinggi di tempat malang ini. Jika aku mengembalikannya, kurasa aku tidak perlu berjaga di sini lagi, kan? Dalam tawa aneh itu, aura jahat yang luar biasa tiba-tiba menyapu dari dalam tanah seperti angin kencang. Melihat target orang ini, pertama-tama,
Itu bukanlah Nian Chen, tapi aura misterius yang turun dari 9 langit. Siapa yang tidak mendambakan nafas surga dan kuasa surga? Roh jahat yang meluap-luap menyapu seperti angin kencang. Itu seperti asap dan debu yang mengepul dari langit. Kecuali kehampaan tempat Nian Chen berada, yang diselimuti oleh apa yang disebut aura surga, sisa tempat itu telah menjadi sangat jahat, seolah-olah telah jatuh ke dalam jurang yang tak ada habisnya, neraka. Gulungan. Mata Chen Ye tiba-tiba menjadi dingin, dia memegang pedang surgawi di tangannya, lalu menjentikkan jarinya. Istana Kaisar kuno turun dari langit. Cahaya ungu terang menyelimuti energi jahat yang sangat besar secara langsung. Kamu berani ikut campur dalam urusanku sendiri, nak. Kamu mencari kematian. Dalam cahaya ungu, suara jahat meraung dengan ganas. Dalam kemarahan, langit dan bumi berguncang. Energi jahat yang luar biasa hampir tidak bisa dihancurkan. Ia menembus cahaya ungu dalam satu gerakan dan kemudian bergerak maju seperti kilat. Chen Ye di kejauhan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Darah muncrat dari mulutnya. Dalam hal budidaya, orang ini jauh lebih unggul dari Hering jahat yang asli dia berada di Istana Kaisar Jahat. Secara internal, Chen Ye sudah sangat dihargai. Ini bagus, selama mereka fokus pada diri sendiri, maka dalam proses ini ibu tidak akan terus-menerus dianiaya. Ibu, setelah bergumam pelan, cahaya dingin di mata Chen Ye hampir mengeras. Di bawah, Sun Wei dan Huang Yu tiba-tiba menjadi sangat gugup. Tubuh mereka seperti anak panah tajam yang akan ditembakkan. Dengan metode dan kekuatan Chen Ye, mereka terbasmi bahkan tanpa bertemu. Di sisi lain, Tian Jianmen dan yang lainnya tampak bahagia. Terlepas dari apakah mereka akan mendapatkan sesuatu setelah kejadian ini, mampu membasmi orang-orang ini membuat mereka sangat bahagia pada awalnya, roh pedang Tianjian dan esensi hati spiritual tidak diperoleh dan hilang terima kasih kepada orang-orang ini. Melihat energi jahat masuk, Chen Ye menekan semua kebencian di hatinya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan tenang, siapa kamu di Istana Kaisar Jahat? Ledakan. Energi jahat yang mengepul tiba-tiba berhenti. Melihat ke seluruh dunia, Istana Kaisar Jahat adalah kekuatan kelas 1 sehingga hanya sedikit kekuatan yang dapat menandinginya. Namun, terlepas dari kekuatannya, orang-orang di dunia sebenarnya tidak tahu banyak tentang Istana Kaisar Jahat. Belum lagi wilayah utara, bahkan di wilayah tengah, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Seorang pria muda benar-benar mengatakannya. Siapa kamu? Suara jahat keluar dari energi jahat. Segera, energi jahat itu melonjak dan berubah menjadi sebuah sosok. Penampilan seorang pria parubaya, seluruh tubuhnya memancarkan roh jahat yang membuat orang mengerutkan kening. Pakaiannya hampir sama dengan burung nasar jahat. Chen Ye tersenyum lembut dan berkata, apakah semua orang di Istana Kaisar Jahat begitu kasar? Aku bertanya padamu dulu. Saat ini bukan waktunya untuk pertempuran besar. Hanya setelah Nian Chen menerima apa yang disebut nafas surga dan berhasil menyerapnya barulah Chen Ye melepaskan dan bertarung dengannya. Chen Ye tidak lagi ingin mengandalkan kekuatan pedang surgawi dan Istana Kaisar kuno untuk bertahan dari setiap krisis. Namun menghadapi orang-orang di Istana Kaisar Jahat, dia tidak bisa menahan permusuhan menyembunyikannya. Dia sendiri, orang tuanya, lelaki tua dan kedua pamannya telah menghabiskan begitu banyak usaha selama bertahun-tahun karena penangkapan ibunya. Mereka yang tidak membenci, marah atau menjadi gila ketika menghadapi musuh-musuh ini bukanlah manusia. Saya jahat. Anak muda, kamu sangat berani. Istana Kaisar Jahat telah ada di sana. Ayam dan guk-guk gelisah, dan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Karena pemuda ini mengetahui tentang Istana Kaisar Jahat, dia sebenarnya sangat tenang di hadapannya padahal dia ingin menunda waktu. Mendengar ini, Chen Ye tersenyum ringan dan berkata, keberanian adalah sesuatu yang telah kamu pelajari melalui latihan. Saya tidak terkecuali. Saya telah melihat terlalu banyak, jadi tentu saja saya menjadi mati rasa. Wajah Siwan tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata, nak, apa maksudmu dengan itu? Menurutmu itu membosankan, kan? Kalau begitu, mari kita bicarakan sesuatu yang menarik. Chen Ye menoleh dan melihat, lalu menghadap Siwan dan berkata, saya tahu persis apa maksud Kaisar Jahat Anda dengan datang ke wilayah utara. Anda ingin mencari seseorang, dan saya juga ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Jadi, saya ingin untuk melihat mari kita lihat apakah ada peluang kerja sama di antara kita. Bekerja sama. Si Wang Jieji tersenyum dan berkata melihat seluruh dunia, tidak ada yang bisa menegosiasikan kerja sama dengan Istana Kaisar Jahat kita. Anak muda, kamu cukup berani. Istana Kaisar Jahat. Semua orang di bawah terlihat sedikit bingung, termasuk Sun Wei dan Huang Yu.
Jelas mereka tidak tahu tentang gelar ini. Kubilang, keberanian datang dari latihan. Jangan ganti topik. Semua ada yang pertama kali. Katakan saja mau atau tidak. Jangan buang waktu di sini. Haha, aku sangat bersedia bekerja sama denganmu. Namun, aku tidak suka perasaan dipaksa. Sepertinya aku tahu di mana orang yang aku cari berada. Dalam hal ini, aku menangkapmu. Aku akan menemukan keluar sendiri. Roh jahat itu tiba-tiba keluar lagi. Ke depan, Chen Ye tersenyum dingin dan berteriak kecuali saya, tidak ada orang lain yang tahu keberadaan orang yang Anda cari. Dan saya yakin sebelum Anda menangkap saya akan punya cukup waktu untuk menghancurkan diri sendiri. Jahat, apakah kamu ingin bertaruh? Saya tahu bahwa untuk orang itu, Anda, Istana Kaisar Jahat, pasti akan mendapatkannya. Dan semakin cepat Anda mendapatkannya, semakin baik. Lagi pula, potensi orang itu begitu besar sehingga bahkan Istana Kaisar Jahat Anda pun menganggapnya serius sekarang, kan? Anda, roh jahat itu berhenti tinggi di langit lagi. Sepasang mata dingin menembusnya. Menatap Chen Ye, dia berteriak, "Nak, sebaiknya kamu tidak bermain-main di depanku. Jika tidak, aku akan membiarkanmu kamu mati menyedihkan. Bahkan jika Anda berani meledakkan diri, beberapa teman Anda mungkin tidak memiliki keberanian seperti itu. Tanyakan, apa sebenarnya yang ingin Anda ketahui? Qin Meng seharusnya berada di istana kaisar jahatmu. Bagaimana keadaannya sekarang?" Ledakan. Ketika kata-kata Chen Ye jatuh, gelombang mengejutkan melonjak dari energi jahat. Dan Chen Ye sendiri, pada saat ini, juga merupakan pedang tajam yang terhunus, dengan keganasan yang tak tertandingi. Siuan berteriak dengan suara yang dalam, "Nak, siapa kamu? Ceritakan padaku berita tentang Qin Meng," teriak Chen Ye tajam. "Jieji." Siuan tiba-tiba tertawa, "Wah, mengingat kamu sangat gugup, kamu pasti putra Qin Meng, Chen Ye." Mendengar ini, Chen Ye tidak bisa menahan senyum dan berkata dengan ringan, "Apakah kamu ingin mengatakannya atau tidak? Jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak akan menemanimu. Biarkan aku kembali ke istana kaisar jahat dan berbicara perlahan." Energi jahat yang sangat besar datang dalam sekejap dan memenuhi seluruh ruangan. Namun Siuan menemukan bahwa di ruang ini, tidak hanya pemuda itu yang menghilang, tetapi juga wanita itu. "Chen Ye," Nian Chen memanggil dengan lembut dari tanah. Dia terlihat sangat lemah sekarang. Menekan pedang surgawi dan roh pedang menyebabkan banyak luka padanya. Dan nafas terakhir surga tidak ada di sini untuk menyembuhkannya. Sekarang, meskipun itu menyatu dengan nafas surga yang bahkan didambakan Cielu, dia tidak menderita luka. Menjadi lebih baik karenanya. "Mengapa kamu begitu putus asa?" Melihat Nian Chen, Chen Ye tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tertekan. Meskipun dia menolak kebaikan mantan padanya dan bahkan kasih sayangnya padanya, sakit hati tidak bisa membantu tetapi muncul setelah melihat Nian Chen saat ini. "Sejak saya bertemu dengannya, wanita ini telah berbuat terlalu banyak untuk dirinya sendiri." Nian Chen tersenyum lembut dan berkata dengan genit, "Saya hanya ingin lebih lancar dalam seni bela diri dan ilmu pedang di masa depan. Itu saja, jangan seperti ini." Chen Ye terdiam sejenak. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Nian Chen akhirnya memasuki lubang hitam untuk memurnikan tubuh pedang transparan itu sama sekali bukan untuk seni bela diri dan jalur kendonya dia bisa membantu dirinya sendiri di masa depan. Nian Chen telah melihat kekuatan istana kaisar jahat secara pribadi. Saya khawatir sebelum ini, meskipun Nian Chen tahu bahwa dia cukup baik, terlepas dari bakat dan potensinya, dia adalah pilihan terbaik, dia akan membantu Chen Ye di masa depan. Saya masih merasakan ketidakberdayaan. Bahkan sekarang, ada peluang untuk mengembangkan tubuh pedang tertinggi. Namun tubuh pedang tertinggi ini tentu saja merupakan seorang kaisar di antara pedang dan bahkan seorang kaisar di antara senjata. Kesenjangan kecil inilah yang memaksa Nian Chen ingin menjadi lebih sempurna, jadi dia tidak ragu menggunakan dirinya untuk berkomunikasi secara paksa dengan dunia sebelum dia memiliki tubuh pedang tertinggi. Dia melakukannya, tapi Chen Ye tahu lebih banyak betapa berbahayanya tindakan itu. Tubuh pedang tertinggi belum selesai, tetapi dia telah menguji kekuatan guntur. Di dunia ini, tidak banyak orang yang berani melakukan ini. Bahkan jika tubuh fisik Chen Ye kuat, dia tetap tidak melakukannya berani melakukan itu. Kekuatan penghancur guntur tidak dapat disentuh dengan mudah. "Jangan khawatirkan aku. Pergi dan bantu Bibi menghadapi si jahat. Kekuatan dan energi Bibi tidak cukup untuk melawan si jahat. Aku akan istirahat dulu dan aku akan datang membantu nanti." Melihat kelembutan yang terpancar di mata Chen Ye, Nian Chen sudah merasa puas. Tidak peduli apakah identitas ini familiar atau asing bagi Chen Ye,
selama dia masih memiliki belas kasihnya, maka apapun yang dia lakukan, semuanya akan baik-baik saja. Sepadan. Orang itu tidak bisa lari. Istirahat saja dan pulihkan diri. Jangan bergerak. Chen Ye tiba-tiba berdiri dan berkata, Nona Huang, bantu saya menjaga Nona Chen. Apapun yang terjadi, dia tidak diizinkan mengambil tindakan. Jangan khawatir, Tuan Chen. Chen Ye mengangguk. Sosoknya bergerak dan bergegas keluar. Melihat punggung Chen Ye, Nian Chen tersenyum manis. Nona Chen, apakah kamu layak mendapatkan ini? Huang Yu tidak tahan dan bertanya. Nian Chen tersenyum manis dan berkata, apakah itu layak atau tidak? Selama bertahun-tahun saya berada di Jianzhong, saya pikir apa yang paling saya pelajari bukanlah kultivasi saya, tetapi apa yang telah saya pelajari. Dalam hidup ini, Anda tidak dapat meminta terlalu banyak. Meminta terlalu banyak, semakin banyak yang Anda miliki, semakin tinggi pula kebudewa Anda akan kebahagiaan. Pada saat itu, tidak akan ada lagi kebahagiaan. Sun Wei pernah mengatakan ini padaku. Huang Yu menghela nafas pelan dan berkata, saya tidak pernah menyesal kepada Sun Wei dalam hidup ini, jadi saya akan 2 kali lebih baik padanya di masa depan. Tapi Nona Chen, mengapa Anda harus berbuat salah pada diri sendiri? Anda bisa memperjuangkannya. Nian Chen menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat dia melihat sosok di langit, mata indah di balik tabir itu tersenyum tegas, kebahagiaan jangka panjang mungkin bukanlah akhir dari segalanya. Wah, sepertinya kamu sudah siap. Melihat Qin Xinyu yang berada tepat di depannya, dia tersenyum aneh di usia yang begitu muda, terlepas dari mental dan keterampilan strategis Anda adalah pilihan terbaik. Anda sangat baik, dan metode Anda kejam, yang membuat aku mengagumimu dengan penuh kekaguman. Jika kami mengatakan itu kejam, itu tidak bisa dibandingkan dengan istana kaisar jahatmu. Chen Ye mengangkat alisnya dengan ringan dan berkata, selain wilayah utara, 3 wilayah tenggara dan barat, dan bahkan wilayah tengah, apakah Anda sudah mengirim orang dari istana kaisar jahat untuk mencari keberadaan Chen Ye? Nak, apakah kamu Chen Ye? Siwan bertanya sambil tersenyum. Ya atau tidak, maukah kamu melepaskanku hari ini? Kata Chen Ye ringan. Mendengar ini, dia tertawa jahat. Ya, kamu sangat sadar diri dan bahkan lebih pintar. Aku sedikit menyukaimu, tapi sayang. Tidak ada yang perlu disesali. Alis Chen Ye sedikit dingin dan dia berkata, dengan kultivasimu, meskipun statusmu di istana kaisar jahat tidak bagus, kamu masih tahu banyak hal. Jika aku menangkapmu, kamu pasti bisa memberitahuku tentang masalah Qin Meng. Saya punya banyak detailnya, kan? Siwan tersenyum dan berkata, itu benar, dan sebaiknya saya memberitahu Anda dengan jujur. Bahwa saya adalah salah satu dari mereka yang pergi ke dinasti Dahua untuk menangkap Qin Meng. Saya masih ingat dengan jelas bahwa saya secara pribadi menghancurkan seorang anak. Mengolah yayasan, Anda harus jadilah anak itu saat itu, kan? Wajah Chen Ye tanpa ekspresi dalam hal ini, hari ini, aku tidak bisa membiarkanmu pergi lebih jauh lagi. Jieji, nak, nadamu keras sekali. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu, orang cacat, bisa berada di tempatmu hari ini, tapi kamu ingin menangkapku, hanya kalian berdua. Itu mimpi. Siwan mencibir, tidak peduli dengan Qin Xinyu di seberangnya, meskipun Qin Xinyu juga merupakan master dari Huang Xuan. Kegilaan di hati Chen Ye berangsur-angsur menjadi semakin kuat, dan pedang surgawi di tangannya memiliki aura yang sangat mendominasi saat ini, bergema seperti air pasang. Namun matanya tetap tenang seperti biasanya, acuh tak acuh terhadap kejahatan, dan berkata, suatu hari, aku akan pergi ke istana kaisar jahat secara langsung untuk mencari keadilan bagi ibuku, ayahku, diriku sendiri, dan keluarga Chen-ku, serta Xie Jiu dan kamu Si Wang adalah bunga yang aku ambil kembali sebelumnya. Dengan suara yang sederhana, seseorang dapat mendengar makna kebencian dan pembasmian yang luar biasa. Jika dihitung, sudah 8 tahun sejak ibu saya ditangkap. Saat itu, saya baru saja mulai menunjukkan keunggulan. Saya telah mengalami 2 kehidupan. Semua ini berkat istana kaisar jahat. Sepertinya kamu benar-benar ingin mati. Baiklah, aku akan membantumu. Ada niat membasmi yang kuat di ekspresi Siwan. Saat tawanya bergema, telapak tangan Siwan bergerak sedikit, dan dalam aura jahat yang memenuhi langit, seutas tali besi mengeluarkan suara desingan yang keras, seperti kilat yang lewat dengan cepat, dengan keras diarahkan ke Chen Ye. Menghadapi serangan yang menakjubkan ini, Chen Ye tidak berani ceroboh sama sekali. Tekanan yang ditimbulkan oleh kejahatan ini tidak jauh lebih lemah dari Xiao Langying, tetapi sebelum Chen Ye mengambil tindakan, Qin Xinyu berdiri di depannya dengan pedang muncul,
dan segera menusuk ujung depan tali besi seperti kilat, dan kekuatan ledakan yang dahsyat langsung memaksa tali besi fotolistrik tersebut terbang menjauh. Chen Ye, bawa mereka dan pergi dulu, jangan bertindak karena marah. Setelah menghilangkan hayalan jahat, Qin Xinyu berkata dengan suara yang dalam. Selama percakapan singkat, dia tahu bahwa ada kebencian antara Chen Ye dan apa yang disebut Istana Kaisar Jahat. Suatu hari dia bisa melakukan apa yang dia ingin lakukan, tapi tidak hari ini. Chen Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, Bibi, tidak peduli apa, kejahatan ini harus tetap ada hari ini, jika tidak, akan ada masalah yang tak berkesudahan. Qin Xinyu terdiam sejenak, dan matanya berangsur-angsur menjadi lebih tajam. Chen Ye benar, Xie Wang tidak bisa membiarkannya pergi hidup-hidup. Kekuatan surga, sum-sum jiwa. Meskipun sekte pedang sangat kuat, mereka tidak dapat melindunginya dengan aman. Kalau begitu, serahkan padaku. Setelah kata terakhir jatuh, tubuh Qin Xinyu melesat. Pedang di tangannya tidak setajam pedang dewa kelahiran Nian Chen. Namun, ketika alam Kaisar Xuan berkembang sepenuhnya, seiring dengan pengerahan kekuatan ruang, seperti itu kekuatan, cukup untuk menghancurkan daerah pegunungan. Ke depan, Chen Ye menghela nafas panjang, dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Di dalam tubuhnya, cahaya cian bersinar di atas langit dan bumi, dan busur dan anak panah tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, Istana Kaisar kuno berkibar tertiup angin, dan cahaya ungu terang sekali lagi berubah menjadi cahaya dan listrik dan jatuh dari langit. Di dalam cahaya ungu ini, menara sunyi besar langit dan bumi diam-diam memancarkan kekuatannya yang kuat. Di bawah naungan cahaya ungu, bergegas menuju kejahatan seperti kilat. Tembakan anak panah ke bulan di bawah sinar matahari yang dingin, dan 3 anak panah menghancurkan langit. Cahaya hijau ribuan kaki menyatu menjadi panah tajam. Dalam sekejap, panah tajam itu menembus udara seperti meteor. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu terguncang terdistorsi. Selama pertempuran di kejauhan, tatapan menghina Xie Wan tiba-tiba menghilang. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Qin Xinyu mengejutkannya. Ini sama sekali bukan kekuatan yang bisa ditampilkan oleh Master Huang Xuan tingkat ketiga seperti yang ditunjukkan di permukaan. Xie Huan tidak mengetahuinya, tetapi luka parah dan penyiksaan selama bertahun-tahun menyebabkan kultivasi Qin Xinyu mandek. Pada akhirnya, vitalitasnya menghilang dan dia hampir mati. Efek dari ramuan kebangkitan 9 kematian tidak hanya membuat Qin Xinyu hidup sementara selama setengah tahun, tapi dia juga meminum ramuan kebangkitan 9 kematian dalam keadaan mati. Oleh karena itu, Qin Xinyu langsung diperintahkan untuk berkultivasi. Dalam waktu singkat ini, setelah menyerap semua efek ramuan kebangkitan 9 kematian, dia tidak hanya memulihkan kultivasi aslinya, tetapi juga meningkat pesat. Penyembunyian seperti ini tidak dapat dideteksi oleh khayalan jahat. Dan serangan dari Chen Ye semakin mengejutkan Xie Wan. Dia telah merasakan kekuatan penyegelan Istana Kaisar kuno, tetapi kekuatan menara desolate besar langit dan bumi menyulitkan Xie Wang. Kekuatan hisap tampaknya tidak memiliki potensi serangan sedikit pun, tetapi terikat oleh kekuatan seperti itu. Dalam situasi ini, Xie Wang tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Secara relatif, panah tajam berwarna hijau yang melesat di udara sepertinya tidak begitu tajam. Gulungan, Xie Wang berteriak dengan keras. Meskipun serangan gabungan Qin Xinyu dan Chen Ye tidak dapat menyebabkan bahaya fatal baginya dalam waktu singkat, jika terus seperti ini, situasinya pasti tidak akan baik. Persepsi dan reaksi naluriah para Master Kaisar Xuan tingkat 8 jauh melampaui perbandingan orang biasa. Meski Xie Wan tidak takut keduanya bergabung, ia juga khawatir jika perang terus berlanjut seperti ini, tujuan yang ingin ia capai mungkin tidak tercapai. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah dengan melukai satu orang terlebih dahulu dan kalah kemampuan untuk bertarung lagi. Jelas, Xie Wan menetapkan target ini pada Chen Ye. Dibandingkan dengan Qin Xinyu, seorang Master Huang Xuan dengan kekuatan eksentrik, di matanya, Chen Ye, meskipun agak misterius, juga lebih mudah terluka. Raungan marah bergema di langit, dan segera tali besi itu melesat lagi. Aura jahat yang memenuhi tali besi itu 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Saat tali besi dipukul, ruangnya terguncang, dan kejahatan yang kaya serta tidak dapat dihancurkan bercampur menjadi satu. Serangan itu bahkan lebih mengerikan. Bahkan Qin Xinyu terlempar ke belakang puluhan kali oleh dampaknya. Jie, nak, ikuti aku kembali ke Istana Kaisar Jahat. Sangat disayangkan tidak dapat mengembalikan badan pedang tertinggi, tetapi antara Chen Ye dan badan pedang tertinggi, Xie Wan memilih Chen Ye tanpa ragu-ragu. Jika para penguasa di istana tahu bahwa dia telah menyerahkan Chen Ye demi badan pedang tertinggi, konsekuensi yang mengerikan akan membuatnya bergidik bahkan jika dia jahat.
Tali besi itu melesat tiba-tiba dan terbelah di ketinggian. Saat berikutnya, jebakan yang dibentuk oleh tali besi itu terbentuk, dan kemudian menempel kuat pada Chen Ye. Tali besi itu berputar turun dari langit, terisolasi dan terhalang oleh kekuatan ruang. Pada saat ini, area itu telah menjadi tempat di mana orang luar tidak dapat menginjakkan kaki. Xie percaya bahwa meskipun Qin Xinyu bisa sampai ke sana, Don bahkan tidak berpikir untuk mendobrak dan menyelamatkan Chen Ye. Tidak dapat menghindarinya, Chen Ye juga melepaskan apa yang disebut ide menghindar. Melihat jaring rantai besi besar yang membesar dengan cepat di matanya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan menjentikkannya dengan keras. Pedang surgawi di tangannya tiba-tiba terbang keluar dari langit. Cahaya putih, seperti cahaya matahari yang terik di langit, langsung menyebar ke bumi. Cahaya pedang putih, yang berisi kekuatan kehancuran yang tak tertandingi, berubah menjadi ukuran beberapa ratus kaki, dan auranya yang luar biasa memenuhi setiap inci ruang penjara. Memotong. Chen Ye berteriak dengan marah, melambaikan telapak tangannya, dan menebas dengan pisau langit ke arah tengah jaring tali besi besar yang datang dari tinggi di langit. Tertawa, cahaya pedang putih setinggi ratusan kaki melompat, mengikuti lintasan yang sempurna, dan menuju ke sasaran, membombardirnya tanpa ampun. Segala sesuatu di ruang itu hancur menjadi rerundewa oleh cahaya pedang, dan bahkan kehampaan pun tampak lumpuh. Melihat cahaya pedang padam, Xie Wan juga terkejut. Keterampilan bela diri macam apa ini? Bagaimana anak laki-laki dengan budidaya di tingkat puncak Lixuan bisa melakukan keterampilan bela diri yang begitu kuat? Merasakan kekuatan yang tersembunyi dalam cahaya pedang, wajah Xie Wan menjadi lebih serius. Untuk pertama kalinya, dia merasa sepertinya meremehkan pemuda ini. Pedang itu melintas di langit, dan sesaat kemudian, pedang itu mengenai jaring tali besi. Kontak kali ini membuat Xie Wan lebih jelas merasakan kekuatan pedang itu, dan kekuatan pedang surgawi ternyata adalah pedang surgawi. Wah, bagaimana kamu bisa memiliki pedang surgawi? Ekspresi ketidakpercayaan tiba-tiba muncul di mata Xie Wan, dan dia berteriak tak terkendali. Di bawah, Chen Ye juga mendengar teriakan jahat, dia sangat terkejut, dan niat membasmi di matanya menjadi semakin kuat. Penguasa lama pedang surgawi dan istana kaisar kuno adalah kaisar kuno, dan kaisar kuno adalah orang yang meminta 3 kaisar lainnya untuk bergabung melawan kaisar jahat bertahun-tahun yang lalu. Pertempuran yang telah menghancurkan istana kaisar jahat selama bertahun-tahun, tidak dapat diredam. Jika istana kaisar jahat mencantumkan daftar pembasmian, maka tidak ada keraguan bahwa kaisar kuno, dan segala sesuatu tentang kaisar kuno, akan menjadi nomor 1 dalam daftar. Saya benar-benar beruntung, langit benar-benar memberkati saya. Sekarang saya tidak hanya mengkhawatirkan ibu saya oleh istana kaisar jahat, tetapi mulai sekarang, saya khawatir karena pedang surgawi dan istana kaisar kuno, orang-orang dari istana kaisar jahat tidak akan menangkapku. Kamu selalu kesulitan tidur dan makan sebelumnya, kan? Oleh karena itu, berapapun harganya, Xie Wan tidak boleh dibiarkan hidup hari ini. Dentang, jauh di langit, suara keras tabrakan emas dan besi tiba-tiba bergema. Di bawah tatapan sepasang mata, kedua serangan itu bertabrakan seperti meteorit dari langit. Dalam suara benturan, gelombang riak energi menyebar ke segala arah, dan langit menjadi kacau beberapa saat kemudian. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat terdistorsi. Kemunculannya membuat orang khawatir bahwa ruangan itu akan tiba-tiba meledak. Dan dalam keadaan ini, seluruh langit sepertinya tertutupi oleh riak energi yang kacau itu. Sesaat, angin menderu-deru di langit, dan awan bergulung dengan cepat. Fenomena yang menggemparkan bumi ini membuat semua orang yang menyaksikannya gemetar ketakutan. Entah itu Sun Wei, Huang Yu, Nian Chen, atau orang-orang undead dari Sekte Tianjian, mereka semua bergegas menjauh dengan cepat. Mereka tahu bahwa jika mereka terpengaruh oleh riak energi ini, konsekuensinya akan sangat menghancurkan kata kematian yang bisa dijelaskan. Di kejauhan, melihat Chen Ye di udara, Sun Wei tiba-tiba menghela nafas pelan. Saya selalu berpikir bahwa dia lebih kuat dari kita, tapi setidaknya dia sangat kuat. Dengan seluruh kekuatan saya masih bisa mengimbanginya, kecepatannya, tapi sekarang sepertinya ini tidak mungkin. Huang Yu juga mengangguk dan berkata dalam pertarungan di arena hari itu, apalagi serangan Chen Ye hari ini, bahkan jika itu adalah serangan yang dia gunakan dalam pertarungan dengan Sun Tao, Liu Hanyu dan Fang Yuansuo pasti sudah lama mati. Mendengarkan emosi kedua orang tersebut, Nian Chen berkata dengan suara serius, sangat sulit baginya untuk mendapatkan apa yang dia miliki hari ini. Tak seorang pun, bahkan saya, yang mengetahui kesulitan yang dia alami saat mencapai pencapaian hari ini. Apakah penderitaannya? Saya menderita lebih parah dari apapun di dunia ini.
atau jauh melampaui neraka. Setelah mengatakan ini, baik Sun Wei dan Huang Yu menghela nafas lebih jauh lagi. Siwan baru saja mengatakan bahwa ketika Chen Ye masih muda, yayasannya dihancurkan oleh Siwan sendiri. Tanpa dasar, dia tidak berbeda dengan orang yang tidak berguna. Seperti yang diketahui semua orang, tidak mungkin orang seperti itu melanjutkan jalur seni bela diri, tetapi Chen Ye telah berhasil mencapai posisinya saat ini. Meski belum jelas rejeki apa yang diterimanya, namun bisa dibayangkan meski mendapat rejeki besar, kesulitan itu akan selalu dihadapi oleh Chen Ye sendirian. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa menanggungnya. Agaknya keyakinanlah yang mendukungnya, bukan? Sun Wei memikirkan dirinya sendiri. Setelah bertahun-tahun bertahan dan tidak menyerah, mungkinkah Huang Yu sedang menunggunya? Jika tidak, mengapa saya tidak bisa bertahan? Dibandingkan dengan Chen Ye, aku jauh lebih bahagia. Begitu dia memikirkan hal ini, Sun Wei tiba-tiba dengan lembut memegang pinggang Huang Yu, yang sepertinya kurang dari genggamannya, dan berkata dengan penuh kasih sayang. Makanya aku rela membayarnya, meski ada jurang alami antara aku dan dia yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Nian Chen berkata dengan benar. Riak energi yang mengerikan menyebar dengan cepat, dan kekuatan penghancur yang kuat yang terkandung di dalamnya secara langsung menyebabkan pepohonan di pegunungan di bawahnya patah dengan suara berderak, mengejutkan banyak monster yang bersembunyi di dalamnya. Bahkan beberapa puncak yang menjulang tinggi meledak di bawah pengaruh energi ini, dan puncaknya runtuh. Akhirnya, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya terangkat, dan mereka jatuh dari puncak, menenggelamkan tanah seperti aliran batu. Asap dan debu pun memenuhi seluruh langit. Pegunungan tempat Sekte Tianjian berada tiba-tiba mengalami penindasan yang paling kacau. Setelah momen ini, terdengar suara teredam, dan segera, ketika cahaya pedang putih menembus jaring rantai besi, sepertinya kekuatannya telah habis dan menghilang dalam sekejap di masa lalu, ketika orang ini ditusuk, kondisinya jelas rusak parah. Khususnya pada Chen Ye, jurus ketiga Hanri menembak panah bulan telah menyebabkan dia terluka parah. Sekarang setelah pedang surgawi berhasil dipukul mundur, lukanya menjadi lebih serius. Ketika Tian Chen Ye berada di Liksuan tingkat 8, Dao Ling berkata bahwa berdasarkan kekuatan yang pertama pada saat itu, kekuatan yang dapat diberikan oleh pedang surgawi adalah sekitar tingkat kelima dari Huang Xuan. Sekarang Chen Ye telah mencapai level puncak Liksuan, kekuatan pedang surgawi telah meningkat secara alami. Namun, lawannya selalu menjadi master di Huang Xuan tingkat 8. Namun, serangan ganas dari jaring rantai besi juga dipatahkan secara paksa oleh pedang surgawi. Setelah menerima pukulan dahsyat ini, Siwan juga mundur sejauh 100 meter. Energi jahat yang terpancar dari tubuhnya semakin melemah, yang membuat orang tahu bahwa kondisinya tidak lagi pada puncaknya. Ketika dia mundur dengan keras, mata Chen Ye sangat dingin, dan dia melambaikan tangannya, dan menara besar langit dan bumi yang sunyi langsung berubah menjadi pilar Optimus, dan dengan keras menekan Siwan. Pada saat yang sama, sosok Qin Xinyu melintas, dan dengan lambaian pedang panjang di tangannya, sinar pedang tajam dengan ukuran lebih dari 10 kaki ditembakkan ke Siwan. Menurutnya, ini adalah kesempatan terbaik yang diciptakan Chen Ye untuknya. Jika dia tidak bisa menangkapnya, dia akan malu atas semua yang telah dilakukan Chen Ye dan Nian Chen terhadap keluarga mereka. Tapi Qin Xinyu tidak menyangka bahwa di sini, di Chen Ye, ini tidak cukup. Melihat menara Hong Huang langit dan bumi dan pengekangan Qin Xinyu, Si Wang yang terluka sudah berada dalam posisi yang dirugikan, namun dia masih mampu menyerang dan bertahan dengan baik, belum lagi dia akan dikalahkan dalam waktu singkat. Qin Xinyu dan Tiandi sendiri yang bisa The Great Desolate Tower, jika satu orang dan satu menara tidak mempertaruhkan nyawanya, dia pasti tidak akan bisa meninggalkan kejahatan. Tuan Kaisar Xuan tingkat 8 bukanlah orang yang mudah, apalagi kucing atau guk-guk. Oleh karena itu, Chen Ye tersenyum galak, seolah berbicara pada dirinya sendiri, tetapi suaranya jelas terdengar di telinga Xie Huan. Itu sangat keras hingga membuat orang sedikit gemetar. Pada saat itu, serangannya menjadi lebih ganas. Kubilang, hari ini, berapapun harga yang kubayar, aku akan mempertahankanmu. Aku pasti bisa melakukannya. Beberapa kata terakhir sepertinya memperkuat kepercayaan diri Chen Ye. Sesaat kemudian, tiba-tiba, aura kuat yang tampaknya tak terlihat perlahan melayang dan melonjak. Dan nafas ini bukan miliknya, Chen Ye. Sesaat kemudian, aura ini tidak lagi samar-samar, dan siapapun yang hadir dapat merasakannya dengan jelas. Pedang surgawi, pinjamkan aku kekuatanmu. Pada awal mendapatkan pedang surgawi, sebelum roh pedang terbangun, bantuan terbesar yang diberikan pedang surgawi kepada Chen Ye adalah Chen Ye dapat memasukkan energi milik pedang surgawi ke dalam tubuhnya sendiri,
sehingga memperoleh kekuatan yang jauh melebihinya, tingkat budidayanya sendiri. Tapi setelah roh pedang terbangun, Chen Ye tidak menggunakan metode ini selama bertahun-tahun, jadi tidak perlu. Sekarang, saya harus menggunakannya. Chen Ye sendiri tidak dapat mengerahkan kekuatan pedang surgawi pada puncaknya, tetapi dia percaya bahwa dengan meminjam kekuatan ini, dia akan mampu melakukan hal-hal yang lebih gila lagi. Pemilik, pinjamkan padaku. Dengan kekuatan fisikku saat ini, aku dapat menahan masalah yang disebabkan oleh serangan balik itu, kata Chen Ye ringan, tetapi nadanya tidak bisa dinegosiasikan. Roh pedang menghela nafas pelan, tapi tidak bisa menolak. Setelah hening beberapa saat, kesadarannya perlahan menghilang. Pada akhirnya, tampaknya kekosongan tempat dia berada di bawah kendalinya. Tapi saat ini, terlihat dengan mata telanjang, warna pucat dengan cepat muncul di kepala Chen Ye, dan sehelai rambut hitamnya dengan cepat berubah menjadi rambut putih setelah beberapa saat. Terlebih lagi, semakin banyak rambut hitam panjang yang berubah seperti ini, dengan sangat cepat. Dalam beberapa detik, Chen Ye sepertinya telah mengalami seluruh hidupnya, dan rambutnya sudah ditutupi dengan rambut putih. Mata Chen Ye penuh dengan keganasan saat ini. Ketika naga hitam besar dengan ukuran ratusan kaki muncul di depannya, niat ganasnya menjadi lebih kuat. Setelah beberapa saat, sosok Chen Ye benar-benar tenggelam langsung ke dalam naga hitam itu. Mengaum, suara kemarahan naga bergema di seluruh dunia. Dimanapun ada monster atau binatang buas dalam radius 100 mil, jika seseorang melihatnya saat ini, semua binatang itu akan merangkak di tanah seperti anak kucing yang patuh. Tubuh pedang tertinggi adalah kaisar di antara prajurit, dan naga sejati adalah yang tertinggi dari semua binatang. Naga hitam sejati itu, berkelok-kelok dan berputar-putar di antara langit dan bumi, tampak seperti gunung yang megah dari kejauhan. Bedanya, dari gunung ini, muncul niat membasmi yang mengerikan, menyebar terus-menerus, dan untuk sementara waktu, termasuk Nian Chen, semua orang yang melihatnya merasa lebih dingin. Chen Ye, apakah dia benar-benar berasal dari dunia sekuler terpencil sepertimu? Suatu hari, aku harus pergi ke dinasti Dahua untuk melihat betapa indahnya pemandangan di sana, dan bagaimana orang sepertimu bisa muncul di sana. Ayo! Sun Wei hanya bisa bergumam, keterkejutannya sangat besar. Saat aura yang memancar dari naga hitam yang bukan milik Chen Ye menjadi semakin kuat, suara amarah naga menjadi semakin mengejutkan. Pada akhirnya, amarah naga yang mengaum hampir ada di mana-mana. Cahaya hitam naga hitam diam-diam mulai menghilang tidak lama kemudian, dan tubuh naga hitam secara bertahap menjadi transparan. Akhirnya, itu mengembun menjadi sosok Chen Ye, melayang di langit. Chen Ye tetaplah Chen Ye, tetapi setiap orang yang melihatnya dapat menyadari bahwa Chen Ye sekarang sangat berbeda dari dia sebelumnya. Tubuh manusia, jiwa naga. Mengaum, pemuda itu menengadah ke langit dan meraung, tapi aumannya seperti amarah naga. Setelah amarahnya reda, pemuda itu tertawa ringan, dengan sedikit keganasan dan kegilaan dalam senyumannya. Xie Huan, hari ini aku akan membalas rasa sakit yang telah kamu timbulkan pada tubuhku. Ini pisaunya. Cahaya putih melintas dan berubah menjadi pedang surgawi, tergeletak di telapak tangan Chen Ye. Ketika suaranya tajam dan tajam, seluruh pribadi Chen Ye, pada saat ini, seperti pedang surgawi, memancarkan kehancuran yang dapat mengubah angin napas. Sekarang, Chen Ye adalah pedang surgawi, dan pedang surgawi adalah dirinya sendiri. Saat berikutnya, Chen Ye dengan lembut mengangkat lengannya. Ada retakan di lengannya, dan bekas darah merembes keluar. Jelas bahwa meskipun kekuatan fisiknya telah meningkat pesat, dia masih tidak dapat menahan kekuatan yang dipinjam serangan balik setelah penggunaan ganda kekuatan pedang surgawi dan jiwa naga manusia. Namun, ini tidak lagi menjadi perhatian Chen Ye. Satu-satunya pemikiran yang muncul di benaknya adalah meninggalkan kejahatan. Selain itu, tidak ada lagi yang perlu dipikirkan. Pisau penghancur. Pisau penghancur. Pemuda itu berubah menjadi cahaya dan kilat dan melesat. Pisau di tangannya menebas orang jahat di kejauhan. Ledakan. Cahaya pedang setinggi ratusan kaki jatuh dari langit, seperti bima sakti yang jatuh dari langit. Kekuatan penghancur yang sombong hampir memotong semua materi di ruang angkasa, dan bahkan ruang ini sepertinya terpotong menjadi dua. Qin Xinyu terlempar ke belakang dengan satu pukulan, dan sosok jahat itu mundur dengan keras. Setelah mengandalkan kultivasinya yang kuat untuk melepaskan kunci menara besar langit dan bumi yang sunyi, dia menatap dengan sungguh-sungguh pada cahaya pedang yang mengejarnya, dia di udara. Siwang sudah berpikir bahwa dia tidak lagi meremehkan pemuda ini, tetapi ternyata dia masih salah. Pukulan tadi jelas merupakan batas dari pemuda ini. Setelah dia membubarkannya dengan paksa, pemuda itu sudah terluka parah.
Bagaimana dia bisa terus menggunakan pukulan yang lebih kuat? Dan pukulan ini jelas membuat Siwan merasakan bahaya. Mungkin, ini saja tidak dapat membahayakan nyawanya. Namun, setelah pukulan ini, Master Huang Xuan dan Menara Besi Aneh memperhatikan dengan penuh semangat. Ketika dia memikirkan hal ini, hati jahatnya tiba-tiba tenggelam ke dasar. Sementara wajahnya sangat serius, dia melambaikan tangannya dengan cepat, dan tiba-tiba, energi jahat yang lebih kuat keluar dari tubuhnya. Roh-roh jahat di luar tubuh bergabung menjadi satu. Berdengung, awan besar energi jahat tiba-tiba berfluktuasi, lalu menyusut dan mengembun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, energi jahat yang memenuhi seluruh langit menghilang, dan digantikan oleh energi jahat yang melayang di langit. Di depannya, ada tangan yang sangat besar yang menutupi langit. Kemarahan Kaisar Jahat. Siwan tiba-tiba berteriak keras, dan ketika dia mengepalkan telapak tangannya erat-erat, telapak tangan yang menutupi langit yang dipenuhi dengan energi jahat yang menakjubkan dihantam dengan marah. Ledakan. Dunia runtuh dengan hebat karena telapak tangan ini. Pada saat yang sama, sedikit pucat terlihat jelas di wajah Siewang. Jelas sekali, baginya, penggunaan telapak tangan ini sangat menguras tenaga. Dan jika Anda melihat lebih dekat pada telapak tangan, Anda akan melihat bahwa telapak tangan itu sempurna seperti sebuah karya seni. Warna permukaannya sangat gelap sehingga hampir terasa seperti hati Anda tersedot ke dalamnya. Tidak hanya di pikirannya, Chen Ye merasakan darah di sekujur tubuhnya seolah ditarik keluar dengan paksa. Faktanya, ini benar. Ketika telapak tangan yang menutupi langit melintasi langit, semua orang yang terluka dari Sekte Tianjian di tanah tidak dapat ditolak. Darah di tubuh mereka berubah menjadi panah darah dan tersedot ke dalamnya oleh telapak tangan manusia langsung berubah menjadi mumi yang menakutkan. Tapi mereka yang sudah mati bahkan lebih lugas. Darah mereka seperti anak panah, langsung meleleh ke telapak tangan mereka yang tinggi di udara. Mulai saat ini, telapak tangan abu-abu berubah menjadi telapak tangan berwarna merah darah, dan bau darah yang menyengat menutupi roh jahat, membuatnya semakin jahat dan menakutkan saat merasakannya. Nian Chen dan yang lainnya mundur lebih jauh. Meski Nian Chen terluka parah, namun dilindungi oleh kekuatan surga, darahnya tidak terhisap. Melihat pemandangan tragis ini, Nian Chen akhirnya mengerti bahwa mungkin kekejaman inilah yang terjadi alasan mengapa Kaisar kuno bergabung dengan 3 kaisar besar lainnya dan semua makhluk di dunia untuk berperang melawan istana Kaisar Jahat bertahun-tahun yang lalu. Li Chengxun dan Sue Kai menatap darah mereka yang disedot, vitalitas mereka dengan cepat menghilang, dan kebencian yang tak ada habisnya tiba-tiba muncul di mata mereka yang kusam. Jika bukan karena mereka, bagaimana mungkin Sekte Pedang Surgawi kita bisa dimusnahkan hari ini? Dan bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa dikirim hidup-hidup. Tetapi mereka telah melupakan segalanya. Jika mereka tidak memiliki ambisi yang tidak sesuai dengan kekuatan mereka sendiri, hal-hal ini tidak akan terjadi sama sekali. Tentu saja, ketika Siwan datang ke Tianjianmen, termasuk Li Chengxun dan Sue Kai, tentu saja mereka tidak dapat menolaknya. Ini adalah kesedihan karena lebih rendah dari orang lain. Jalan menuju seni bela diri mungkin tampak penuh warna, namun nyatanya, jalan ini dilapisi dengan tulang dan darah, dan tidak akan ada peluang sama sekali. Sekarang hanya ada beberapa penonton di seluruh pegunungan. Dengan perhatian yang terbatas, pedang dan telapak tangan di langit, bersumpah untuk menghancurkan kekuatan dunia, bertabrakan satu sama lain dengan suara gemuruh. Riak energi yang besarnya hampir 100 kaki menyebar dari titik tumbukan seperti substansi nyata. Di bawah penyebaran riak energi yang begitu mengerikan, ia tidak lagi berada di langit padat. Dan segala sesuatu di Sekte Tianjian di bawah menghilang dalam sekejap. Bahkan jika Li Chengxun dan yang lainnya terlahir kembali, mereka mungkin tidak dapat mengetahui bahwa ini adalah pegunungan tempat mereka tinggal selama bertahun-tahun. Ketika gelombang kekacauan yang tak terlukiskan mencapai titik paling tragisnya, Qin Xinyu muncul di samping Chen Ye seperti kilat, membawanya bersamanya, memblokir dampak energi yang masuk, dan segera melarikan diri jauh. Xie Wang tidak seberuntung itu. Dia sendiri yang menerima semua gelombang kejut energi yang menuju ke arahnya. Itu sangat kejam sehingga meskipun dia adalah Master Kaisar Xuan tingkat 8, setelah terpengaruh, suara teredam tiba-tiba menyebar keluar dan segera mundur dengan tubuh terhuyung-huyungnya. Ini satu-satunya kesempatan. Meskipun Qin Xinyu membantu, Chen Ye tidak menderita terlalu banyak kerusakan serius dalam tabrakan ini, tetapi kelemahan di tubuhnya memberitahu Chen Ye bahwa dia dapat menggunakan transformasi jiwa naga di tubuhnya untuk mengerahkan kekuatan pedang surgawi He telah mencapai kemampuannya yang ekstrim, tetapi sekarang dia berada di akhir kekuatannya. Namun, Xie Huan tidak boleh meninggalkan tempat ini hidup-hidup.
Qin Xinyu jelas mengerti apa yang dipikirkan Chen Ye. Ketika Xie Wang dipukul mundur oleh gelombang kejut energi yang kuat, sosoknya berubah menjadi cahaya dan kilat dan ditembakkan. Geng, tembak langsung ke arah yang terakhir dengan ganas. Brengsek, Xie Wan merasa panik di dalam hatinya. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak akan menjadi lawan Qin Xinyu, dan dia tidak ingin lagi tinggal di sini, jadi dia mundur dengan tajam lagi, menggoyangkan lengannya, dan menarik tali besinya lagi menyerang dan membuatnya lebih mudah untuk pergi. Kamu tidak bisa lari. Melihat kejahatan jahat yang melarikan diri dengan cepat di kejauhan, cahaya dingin lainnya muncul dari mata Chen Ye yang hampir tidak bisa terbuka. Kemudian dia menjentikkan jarinya, dan istana kaisar kuno terdiam di kejauhan. Di atas kepalamu. Cahaya ungu terang segera memenjarakan lokasinya. Sekarang Xie Huan terluka parah, dan tidak mudah untuk menembus belenggu istana kaisar kuno. Pada saat ini, Qin Xinyu menerobos serangan pemblokiran Xie Huan, dan dengan sapuan, cahaya ungu muncul di luar. Di bawah selubung istana kaisar kuno, Xie Wang seperti kura-kura di dalam guci. Dia tidak bisa keluar, apalagi lawan Qin Xinyu. Saya adalah anggota istana kaisar jahat. Jika Anda berani membasmi saya, tidak akan ada tempat bagi Anda di dunia yang luas ini. Melihat serangan Qin Xinyu menjadi semakin sengit dan tanpa ampun, dia berteriak jahat dan keras. Dia tahu bahwa kata-kata ini tidak akan berguna bagi Chen Ye yang lain, mungkin tidak demikian. Qin Xinyu menatap Xie Wang dengan dingin, dengan sedikit sarkasme di matanya, dan berkata dengan ringan, maaf, saya belum pernah mendengar reputasi istana kaisar jahat Anda sebelumnya, jadi saya akan membasmi Anda, itu tidak akan menjadi beban psikologis apapun. Jalang, Xie Wang akhirnya berteriak dengan marah, tingkat kultivasi saya jauh di atas Anda. Jika Anda mendorong orang terlalu keras dan meledakkan diri sendiri, saya tidak akan percaya benda ini dapat melindungi Anda. Saya melihat hubungan antara Anda dan anak itu tidak memiliki hubungan yang dalam, mengapa repot-repot menyinggung istana kaisar jahatku demi orang lain, dan bahkan membahayakan nyawamu sendiri. Sarkasme di mata Qin Xinyu menjadi semakin intens, dan kemudian dia menusuk dengan pedang. Memanfaatkan keadaan dan pikiran Xie Huan, dia melepaskan pedangnya dan memukul Xie Huan dengan keras lagi. Chen Ye di kejauhan akhirnya menghela nafas lega pada saat ini. Dia menjentikkan jarinya lagi, dan menara kehancuran besar langit dan bumi naik tertiup angin, kekuatan isap yang kuat seperti air pasang, menutupi kejahatan, dan kemudian dia berteriak keras memperbaiki. Terluka parah, bahkan dengan kultivasi jahatnya, dia tidak dapat menahan kekuatan isap ini, dan tubuhnya perlahan bergerak menuju menara besar langit dan bumi yang sunyi. Wah, biarpun aku mati, kamu tidak akan pernah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ada tatapan garang di mata Xie Wan, dan di tengah tawanya yang keras, nafas kematian tiba-tiba muncul, dan sesaat kemudian, nyala api hitam samar perlahan muncul dari tubuhnya. Ingin menghancurkan diri sendiri, tidak semudah itu. Di Gunung Beiwang saat itu, Xie Wang adalah orang yang terlibat, dan apa yang dia ketahui tidak diragukan lagi jauh di atas Hering Xie. Jika dia ditangkap hidup-hidup, Chen Ye akan bisa mendapatkan terlalu banyak informasi tentang situasi ibunya saat ini diperbolehkan melakukan ini. Pikiran Chen Ye dengan cepat tenggelam ke dalam menara besar langit dan bumi yang sunyi sejak dia mendapatkannya. Chen Ye tahu bahwa yang terakhir itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, Chen Ye tidak pernah benar-benar berkomunikasi dengan menara Tian di Honghuang, karena roh senjata yang ada saat ini relatif tidak cocok untuk bersendewa dengannya. Karena Daoling mengatakan bahwa hanya setelah menemukan tubuh asli menara desolate besar langit dan bumi dan menyempurnakannya barulah itu bisa menjadi sempurna. Tapi sekarang, Chen Ye tidak bisa lagi mempedulikan hal ini. Ketika pikiran memasuki menara besar langit dan bumi yang sunyi, ia segera muncul di tempat roh senjata itu berada. Segera, sebuah pesan datang dari roh senjata. Tidak peduli apa, Chen Ye sekarang adalah penguasa menara langit dan bumi ini. Karena pedang surgawi dan istana kaisar kuno ada di sana, tidak terlalu penting apakah itu dimurnikan atau tidak kamu niat, tapi sangat tertarik dengan itu. Setelah mencerna informasi itu, mata Chen Ye membeku, dan sosoknya bergerak cepat. Beberapa detik kemudian, dia muncul di bawah menara Tian di Honghuang. Chen Ye, apa yang kamu lakukan? Qin Xinyu dan Nian Chen berteriak kaget. Chen Ye sangat cepat dan datang secara tak terduga sehingga Qin Xinyu ada di dekatnya dan tidak dapat menangkap Chen Ye. Setelah momen ini, dia sudah bergegas ke ruang tempat Xie Wang menghancurkan dirinya sendiri tidak lagi bisa dirasakan. Chen Ye, Nian Chen berteriak sedih, dia tahu bahwa Chen Ye punya banyak alasan untuk menangkap Xie Huan hidup-hidup, tapi mengapa dia menggunakan metode putus asa seperti itu? Nian Chen dan yang lainnya tidak mengerti,
dan Xie Huan yang menghancurkan dirinya sendiri juga tidak mengerti, tapi itu tidak masalah. Meskipun Chen Ye tidak bisa ditangkap dan dia tidak bisa mendapatkan apa yang ada di istana Kaisar Jahat inginkan, bakat dan potensi anak ini cepat atau lambat akan menjadi bencana, mati bersama sekarang selalu merupakan akhir yang baik. Tak satu pun dari mereka melihat bahwa dalam api hitam yang sudah melonjak ke langit, bayangan samar sepertinya menyelinap ke dalam menara besar langit dan bumi yang sunyi secara diam-diam. Api hitam yang mengerikan berputar-putar di langit, dan kekuatan penghancur yang kuat, disertai dengan nafas kematian, menyebar dengan bebas. Tidak ada yang akan percaya keajaiban apa yang akan terjadi dalam situasi ini. Nian Chen dan yang lainnya tidak dapat memahaminya lebih jauh lagi. Mengapa Chen Ye melakukan hal yang luar biasa di saat-saat terakhir? Bahkan jika Nian Chen berpikir tentang penghancuran diri seorang Master Kaisar Suan tingkat 8, dia tidak dapat membayangkan kartu truf seperti apa yang dimiliki Chen Ye untuk bertahan dari penghancuran diri, apalagi mencegah penghancuran diri yang jahat. Tindakannya mencari kematian. Tapi Nian Chen tahu bahwa Chen Ye bukanlah orang seperti itu, tapi Nian Chen benar-benar tidak bisa membayangkan di mana letak kepercayaan Chen Ye. Jika dia tidak mengenal Chen Ye dengan baik, dia mungkin tidak akan ragu untuk meledakkan pedang dewa kelahirannya bergegas ke tempat api hitam itu dan temukan Chen Ye kembali. Hanya dalam beberapa detik, api hitam tidak lagi mengerikan, dan bahkan memberikan ilusi kepada orang-orang. Keempat orang Nian Chen tahu bahwa ini adalah proses penghancuran diri, dan itu akan segera berakhir. Pada saat ini, mereka berempat terkejut melihat menara besi yang sebelumnya diselimuti api hitam dan tampak seperti pilar Optimus itu, masih utuh. Sekalipun menara besi ini adalah senjata ajaib, atau bahkan harta karun Hun Yuan, jika menara itu dihancurkan sendiri oleh penguasa Kaisar Suan tingkat 8, dan dia berada di pusat penghancuran diri, mustahil untuk tetap utuh di bawah kekuatan seperti itu, tapi ada yang salah dengan menara besi ini. Tidak ada. Itu Chen Ye? Itu pasti Chen Ye. Nian Chen berteriak kegirangan, meskipun dia tahu bahwa tindakan Chen Ye barusan bukanlah mencari kematian, dan Nian Chen juga memiliki kepercayaan buta pada Chen Ye, tetapi dia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan penghancuran diri yang jahat. Sekarang melihat menara besi itu aman dan sehat, Nian Chen tidak lagi gugup. Dan dalam api hitam yang hampir transparan dan ilusi, kesadaran yang belum sepenuhnya menghilangkan khayalan jahat juga berteriak ngeri apa yang terjadi. Mengapa ini terjadi? Api hitam masih menyelimuti menara besi, dan kekuatan penghancuran diri terus berlanjut, tetapi pada saat ini, kesadaran jahat merasakan nafas Chen Ye lagi. Panggilan, seolah-olah angin kencang sedang menderu-deru, semburan cahaya warna-warni yang cemerlang tiba-tiba menyapu menara langit dan bumi yang tidak bergerak. Fluktuasi misterius yang aneh menyebar dengan cepat sejak saat itu, dan dalam sekejap, api hitam menyelimutinya. Keempat orang Nian Chen tiba-tiba melihat bahwa di bawah kecemerlangan warna-warni, api hitam transparan dan ilusi perlahan menghilang. Hilangnya semacam ini bukanlah hilangnya setelah penghancuran diri, tetapi lebih seperti terkelupas keadaan ini menghilang. Ini, untuk sesaat, empat orang yang menyaksikan pertempuran tersebut, semuanya memiliki latar belakang yang luar biasa dan pengetahuan yang luas, semuanya terkejut pada saat ini. Keadaan penghancuran diri memang bisa dihentikan. Namun penghancuran diri ini hampir berakhir, apakah masih bisa dihentikan? Terlebih lagi, dengan kultivasi Chen Ye, bagaimana dia bisa menghentikan penghancuran diri Xie Wang? Meskipun mereka berempat tahu bahwa Chen Ye pasti melakukan ini untuk menghentikan Xie Huan. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar melakukannya. Menara primordial langit dan bumi, sempurnakan. Teriakan yang jelas dan tajam bergema tiba-tiba, dan cahaya warna-warni yang indah tiba-tiba bersinar seperti gelombang, menyinari setiap inci api hitam. Segera, saya melihat api hitam itu sepertinya meleleh dan berubah menjadi asap biru. Proses ini hanya berlangsung kurang dari 10 detik. Api hitam transparan dan ilusi di seluruh langit tersapu, dan ada bayangan buram, yang secara paksa diserap oleh menara besi. Kenapa? Apa yang terjadi? Di menara besi, kejahatan sangat tidak rela dan bahkan lebih menakutkan. Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, dia tidak tahu bagaimana pemandangan aneh seperti itu bisa ada di dunia. Terlebih lagi, adegan ini datang dari seorang pemuda, namun pemuda ini adalah orang yang sangat ingin ditangkap oleh Istana Kaisar Jahat. Xie Huan tahu tanpa berpikir bahwa Istana Kaisar Jahat di masa depan pasti akan mengalami banyak perubahan yang tidak diketahui karena pemuda ini, dan perubahan ini jelas bukan menjadi lebih baik. Xie Huan tidak menyesal, meski sejak awal ia merasa jijik terhadap pemuda ini, ia mengaku tidak pernah berbelas kasihan saat perang dimulai terlalu aneh. Satu-satunya penyesalannya adalah dia gagal muncul sesegera mungkin.
Jika dia muncul ketika orang-orang ini muncul di Sekte Tianjian, dengan bantuan sekelompok orang dari Sekte Tianjian, badan pedang tertinggi tidak akan muncul bahkan lebih mustahil untuk mengalahkan orang-orang ini. Saat ini, pemilik badan pedang tertinggi juga akan menjadi salah satu musuh terkuat Istana Kaisar Jahat, dan pemuda ini, karena keluhan yang tak ada habisnya antara kedua belah pihak, adalah terlebih lagi. Ini akan membawa konsekuensi yang tak terhitung pada Istana Kaisar Jahat. Chen Ye, Chen Ye. Nian Chen berteriak, mengetahui bahwa Chen Ye belum mati, tetapi dalam waktu yang singkat, dia sepertinya telah mengalami seumur hidup. Dia sangat ingin melihat pria yang sangat dekat dengannya, tetapi sangat jauh. Jauh di langit, menara besi dengan cepat menjadi lebih kecil dan jatuh. Ketika cahaya warna-warni menyapu kembali, sesosok tubuh muncul dari menara besi. Sebelum dia bisa berdiri teguh, Nian Chen melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan memeluknya erat. Dia ingin berpikir bahwa momen ini akan bertahan selamanya, tetapi dia takut suatu hari nanti, Chen Ye akan meninggalkannya seperti ini. Oleh karena itu, Nian Chen memeluknya erat-erat. Berjanjilah padaku, kamu tidak akan bekerja terlalu keras di masa depan, oke? Berjanjilah padaku. Air mata mengalir dari balik tabir dan membasahi bahu dan pakaian Chen Ye saat tubuh halusnya bergetar. Chen Ye dapat dengan jelas merasakan bahwa emosi yang meledak Nian Chen saat ini sepanas gunung berapi, membuatnya semakin terikat. Nona Chen, saya baik-baik saja. Ada kelembutan di hati Chen Ye. Dia adalah orang yang sentimental dan tidak bisa mengabaikan apa yang telah dilakukan Nian Chen untuknya. Dia bahkan lebih bersyukur karena Nian Chen bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk memperjuangkannya, tapi ini. Chen Ye menghela nafas dalam hatinya, dan kemudian dengan lembut meminta Nian Chen untuk bangun. Sejak zaman kuno, menerima kebaikan dari seorang wanita cantik adalah hal yang paling sulit, tapi dia tidak bisa menerimanya. Menatap langit dan bumi menara di tangannya, mata Chen Ye menjadi dingin dan dia berteriak, Siwan, ceritakan semua yang kamu ketahui tentang ibuku. Ini akan membuat hidupmu relatif lebih mudah mulai sekarang. Jangan pernah memikirkannya. Di menara besar langit dan bumi yang sunyi, tawa jahat bergema, Nak, jika kamu ingin mengetahui berita tentang ibumu, mengapa kamu tidak pergi ke Istana Kaisar Jahatku secara langsung? Kalau begitu, ibumu dan Nak bisa dipertemukan kembali, sungguh luar biasa. Chen Ye berkata dengan tenang, jangan khawatir, saya akan pergi ke Istana Kaisar Jahat. Sekarang, jawab saja pertanyaan saya dengan jujur. Jie, jangan pikirkan itu. Siwan mencibir. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membasmimu? Siwan mendengus, awalnya aku berencana untuk mati, tetapi kamu tiba-tiba menghentikanku. Jika kamu ingin membasmiku, silakan dan lihat apakah aku akan memohon belas kasihan padamu. Mendengar ini, Chen Ye benar-benar tersenyum lembut, melihat sosok ilusi di menara, dan berkata, sangat mudah untuk membasmimu sekarang, tapi aku akan memberitahumu hukuman seperti apa yang akan kamu terima sebelum kamu mati. Penyiksaan. Jika aku mengerutkan kening, aku akan mengambil nama belakangmu mulai sekarang, teriak Siwan acuh tak acuh. Oke, punya tulang punggung. Pikiran Chen Ye bergerak. Tiba-tiba, di tempat Xie Huan berada di menara besar langit dan bumi yang sunyi, nyala api tiba-tiba muncul. Ketika menyelimuti Xie Huan, suara mendesis meletus, dan jeritan melengking segera terdengar, dan tubuh Xie Huan terlihat sedikit lebih transparan. Nak, teruslah datang, jangan berpikir kamu bisa membuatku menyerah. Xie Huan meraung kesakitan. Chen Ye tersenyum acuh tak acuh, dan pikirannya bergerak lagi. Nyala api tiba-tiba menyusut, dan semuanya melekat pada tubuh Xie Huan yang hampir transparan. Terlebih lagi, beberapa helai api menembus ke dalam tubuh Xie Huan. Xie Huan, aku tidak tahu apa nama api ini, tapi ternyata api itu bisa menembus ke dalam tubuh dan membakar dari dalam keluar, jadi aku menamakannya api hati. Menara besar langit dan bumi dapat mencium semua senjata di dunia, dan peleburan senjata setidaknya membutuhkan api. Chen Ye melanjutkan, api lain dapat membakar orang sampai mati dan membakar mereka menjadi abu, tetapi api hati ini tidak demikian. Api ini akan menyala tanpa henti dan membawa rasa sakit yang tak ada habisnya kepada orang-orang. Pada saat yang sama, api itu tidak akan membiarkanmu mati dan menyimpannya kesadaranmu. Kamu bisa membayangkan bahwa mulai sekarang, di tahun-tahun yang panjang, selama aku tidak mati, api di hatiku akan membakarmu sepanjang waktu. Kamu akan merasa seperti itu menanggungnya. Ibel, kamu adalah Ibel. Xie Huan bergidik. Ketika dia memikirkan harus menanggung kehidupan seperti ini yang akan lebih buruk daripada kematian selama bertahun-tahun yang akan datang, dia merasa kedinginan dan panik mengingat karakternya.
Ekspresi Chen Ye tajam. Kamu menculik ibuku dan memisahkan keluarga kami mulai sekarang. Kamu merusak yayasanku dan membuatku depresi selama 4 tahun. Kamu bahkan menyebabkan keluarga Chen-ku hampir hancur. Setan! Siwan, aku tidak akan membasmimu. Aku akan menjagamu dan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bahwa di masa depan, ketika aku memasuki istana Kaisar Jahat, aku akan benar-benar berubah menjadi evil. Setiap kata, menunjukkan kebencian yang luar biasa jauh di dalam hati Chen Ye, dan makna dinginnya sepertinya membuat suhu di ruang ini turun drastis. Dengan hatinya yang membara, ekspresi jahatnya membeku saat ini. Dia bisa mendengar kebencian dan rasa sakit yang tak terlupakan dalam kata-kata pemuda itu, dan dia tahu lebih banyak lagi bahwa kebencian dan rasa sakit ini akan berubah menjadi badai pada akhirnya akan menyapu, melintasi seluruh istana Kaisar Jahat. Saya tidak pernah takut pada apapun, tetapi sekarang saya akhirnya takut. Dengan Nian Chen di sampingnya, air mata mengalir lagi. Siapapun yang pernah menyaksikan Chen Ye di masa mudanya akan tahu betapa hidup lebih buruk daripada kematian baginya saat itu. Nian Chen masih ingat bahwa dia pernah mengunjunginya ketika dia sedang dekaden. Saat itu, dia tidak bertanya apa-apa. Dia hanya memandang Nian Chen dengan acuh tak acuh dan berkata, jika kamu tidak bisa menyelamatkan ibumu, apalagi hidup ini, bahkan dalam kekekalan, hatinya akan binasa di neraka. Katakan padaku, mengapa kamu ingin menangkap ibuku? Saya telah mengetahui dari elang jahat bahwa istana Kaisar Jahat menangkap ibu saya karena dia memiliki sesuatu di tangannya yang harus diperoleh istana Kaisar Jahat. Sekarang mereka mengirim orang untuk menangkap saya, itu mungkin untuk mengancam ibu saya, atau mungkin saja itu diserahkan kepadaku oleh ibuku. Chen Ye sudah mengetahui semua ini. Tapi Siwan adalah orang yang secara pribadi datang ke dinasti Dahua untuk menangkap ibunya. Dia mungkin tahu apa sebenarnya yang diinginkan istana Kaisar Jahat. Mengetahui hal itu, apakah itu ada di tangannya sendiri atau tidak, Chen Ye akan memiliki aura untuk menghadapi istana Kaisar Jahat di masa depan. Dengan hatinya yang membara, kondisi khayalannya sangat buruk. Dia awalnya tidak mempercayai kata-kata Chen Ye, tapi sekarang dia percaya. Api di dalam hati tidak terlihat, dan bayangannya tidak dapat ditangkap sama sekali. Bahkan jika dia ingin membela diri, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dan rasa sakit yang lebih buruk dari hidup dan mati, Siwan tidak bisa lagi menanggungnya. Ku bilang, kataku, cepat ambil kembali api orang pembawa sial ini di hatimu. Siwan memandang Chen Ye dengan kebencian, tetapi ada lebih banyak ketakutan dalam kebencian itu. Dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan berakhir seperti ini, dan bahwa dia akan berakhir dengan seorang anak laki-laki yang jauh lebih rendah darinya dalam kultivasi tangan. Chen Ye menjentikkan jarinya, dan api di dalam hatinya segera menghilang, dan dia berkata dengan dingin, jangan berbohong, elang jahat telah jatuh ke tanganku sebelum kamu. Di mata Siwan, harapan kecilnya menghilang dalam sekejap. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, Xie Jiu pasti sudah memberitahumu bahwa ada sesuatu di tempat ibumu yang dibutuhkan istana Kaisar Jahat kita, dan aku jawabannya adalah ini. Saya tidak akan berbohong kepada Anda. Faktanya, tidak banyak orang di seluruh istana Kaisar Jahat yang tahu apa itu. Dan orang-orang yang mengetahui detailnya tidak dapat saya akses. Mendengar ini, Chen Ye mengerutkan kening, sementara Qin Xinyu dan Sun Wei terkejut. Istana Kaisar Jahat tidak diragukan lagi sangat kuat. Semua orang di Sekte Pedang dapat datang dan pergi dengan bebas. Para Master Kaisar Suan tingkat 8 semuanya dikirim untuk mengintai di Sekte Tianjian kecil ini keinginannya sendiri. Sebenarnya tinggal di Istana Kaisar Jahat, dia hanyalah pion. Seberapa kuatkah Istana Kaisar Jahat? Dan mengapa mereka bertiga tidak mendengar apapun tentang kekuatan sekuat itu? Aku ingin tahu, apa kekuatan sebenarnya dari Istana Kaisar Jahat? Setelah beberapa saat, Chen Ye bertanya dengan suara kental. Bahkan Tianxian yang misterius dan tidak dapat diprediksi sangat takut dengan kekuatan yang kuat ini. Tak perlu dikatakan, kekuatan Istana Kaisar Jahat juga harusnya sangat menakutkan. Sekarang kedua belah pihak adalah musuh yang tidak dapat diselesaikan, jadi, tentu saja, seseorang perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan mereka. Mendengar ini, sedikit sarkasme muncul di mata Siwan saat ini, dan dia berkata, wah, aku mengagumi keberanianmu. Kamu benar-benar bertekad dan berani menjadi musuh Istana Kaisar Jahat kita. Aku benar-benar tidak tahu apa untuk mengatakan. Wajah Chen Ye menjadi gelap, dan dalam sekejap, api batin muncul tak terlihat dari tubuh Xie Huan, dan jeritan bergema lagi. Berhentilah membakar, aku memberitahumu sekarang. Saya tidak punya kesabaran lagi,
sebaiknya Anda tidak menantang inti saya, kata Chen Ye dingin. Xiaowan mengulurkan tangannya untuk menyeka keringat dingin yang tidak ada, dan kemudian buru-buru berkata dengan statusku di Istana Kaisar Jahat, apa kekuatan kelas atas yang sebenarnya? Sejujurnya, aku tidak tahu. Katakan apa yang kamu tahu. Ya, melihat cahaya dingin di mata Chen Ye, Xiaowan segera melanjutkan ada 4 tingkat master di Istana Kaisar Jahat. Yang bisa saya hubungi adalah master di tingkat pelindung. Di Istana Kaisar Jahat, para pelindung hanya berada di peringkat kedua. Tingkat ketiga, dengan kata lain, aku adalah eksistensi terakhir di Istana Kaisar Jahat. Berapa banyak orang sepertimu di sana, dan berapa banyak pelindung di sana? Jejak kesungguhan melintas di mata Chen Ye. Meskipun ketika dia berada di Tianyimen, dia pernah melihat master seperti Xie Miseng, Xie Jiu dan Xie Feng, jadi dia sudah memiliki kesan tentang Istana Kaisar Jahat. Xie Feng adalah master di alam Zhongxuan, tetapi dia hanya termasuk di antara pelindung. Kekuatan puncak Zhongxuan Xie Miseng pada saat itu tidak dapat melampaui posisi pelindung istana harus memiliki alam budidaya Shenxuan. Alam Shenxuan, melihat seluruh dunia, mereka dianggap sebagai tokoh tingkat tinggi. Semua orang menikmati kekaguman dari banyak orang. Ketika misteri suci terungkap, langit dan bumi bergerak, dan kekuatannya tak terduga. Di Sekte Tianyi, Tianxian muncul dan dengan mudah menjatuhkan elang jahat yang meledak sendiri. Kekuatannya mungkin telah mencapai ranah mistik suci. Tapi master seperti itu hanya bisa menduduki peringkat kedua di Istana Kaisar Jahat. Jadi, seberapa jauh pencapaian master tingkat pertama tertinggi, Tianxuan yang legendaris? Jika master Shengxuan sudah berada di puncak piramida, maka master Tianxuan adalah sosok yang berada di luar piramida. Kata, melambangkan yang tertinggi. Namun menghadapi ekstrim, segala sesuatu di dunia berubah menjadi semut. Jika tidak, bagaimana Tianxian bisa begitu takut pada Istana Kaisar Jahat? Tidak ada yang tahu berapa banyak master seperti itu yang ada di Istana Kaisar Jahat sekarang, tetapi selama ada Master Tianxuan, maka jika Chen Ye ingin memasuki Istana Kaisar Jahat untuk menyelamatkan orang, itu akan sama sulitnya dengan naik ke Istana Kaisar Jahat langit. Melihat ekspresi Chen Ye, mata Xiaowan tiba-tiba merasa bahagia, tetapi memikirkan kekuatan api batin, dia buru-buru menjawab orang-orang seperti saya, dan master di level pelindung, apalagi saya, bahkan para penjaga itu pun tidak tahu. Petik 2. Takut Chen Ye tidak puas dan membuatnya marah lagi, Xiaowan kemudian berkata ini kebenarannya, jangan percaya. Begitu kata-kata ini keluar, Chen Ye dan yang lainnya kembali terkejut. Istana Kaisar Jahat ini sangat menakutkan. Pantas saja kekuatan super di wilayah Tengah Ling perlu bersatu untuk membendung Istana Kaisar Jahat. Tahukah Anda, yang disebut negara adidaya di wilayah tengah benar-benar raksasa. Mirip dengan 5 kekuatan tingkat penguasa di wilayah timur, jika ditempatkan di wilayah tengah, mereka akan menjadi kekuatan kelas 2. Setelah hening beberapa saat, dia bertanya lagi saya telah berurusan dengan orang-orang dari Istana Kaisar Jahat Anda beberapa kali. Mereka semua menyerap darah makhluk mati. Apakah untuk digunakan sendiri? Istana Kaisar Jahatku punya teknik yang unik. Di saat krisis, kita bisa menyerap darah orang lain untuk meningkatkan kekuatan dan menyelamatkan hidup kita. Ini salah satunya. Darah yang kita hirup sebenarnya disimpan dan diserahkan nanti. Xiaowan bahkan tidak memikirkannya, jadi dia berkata tanpa berpikir, lalu menambahkan kami orang tidak tahu apa tujuan dari begitu banyak darah di istana. Kami hanya melaksanakan perintah. Jadi, apakah kamu langsung mengembalikannya ke istana, atau? Chen Ye bertanya lagi. Xiaowan berkata setiap kali, kami memiliki tugas yang begitu banyak. Setelah menyelesaikannya, kami dapat pergi ke aula cabang terdekat untuk membayar. Adapun kegunaan sebenarnya, saya benar-benar tidak tahu. Aula terpisah. Chen Ye mengerutkan kening dan berkata, apakah ada aula cabang? Ya, ceritakan padaku tentang situasi aula cabang. Kata Chen Ye dingin, dengan ekspresi kehancuran yang ekstrim. Melihat Xiaowan masih ragu-ragu, Chen Ye berkata dengan sungguh-sungguh kamu telah jatuh ke tanganku, dan tidak ada kemungkinan kamu kembali ke Istana Kaisar Jahat. Kamu tidak perlu menyimpan apa yang disebut rahasia. Mendengar ini, Xiaowan mengertakkan gigi dan berkata tanpa daya ada 4 aula cabang utama, tersebar di 4 wilayah utama. Di setiap aula cabang, ada beberapa penjaga. Kekuatan mereka bukanlah yang disebut kekuatan penguasa di setiap wilayah, bisa. Saya ingin membandingkan, dan misi kami adalah mengumpulkan darah. Jadi, dimanapun terjadi perang, kami ada di sana, tapi tidak ada yang mengetahuinya. Apakah tersedia di setiap wilayah? Nian Chen dan Qin Xinyu merasakan ketidakberdayaan yang mendalam.
Baik Sekte Pedang maupun San Qian King Huan Liu menganggap diri mereka sebagai salah satu kekuatan terkuat di wilayah utara. Namun, selama bertahun-tahun, mereka belum pernah mendengar bahwa ada orang yang tersembunyi di wilayah yang sama. Chen Ye mengerutkan kening dan buru-buru bertanya apakah Istana Kaisar Jahat Anda membuat gerakan besar baru-baru ini. Yang benar-benar ingin diketahui Chen Ye adalah apakah ada pergerakan besar di wilayah timur. Istana Kaisar Jahat menyebarkan berita tentang Chen Ye di keempat wilayah. Dengan otak Xiao Langying dan lainnya di Istana Ling Qiao, mereka tahu bahwa berita ini jelas tidak baik untuk Chen Ye. Maka, Istana Ling Qiao kemungkinan besar akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan sesuatu yang besar. Chen Ye tidak terlalu khawatir tentang dua kekuatan kuat dari Sekte Hao Tian dan Sekte Seng Xuan. Bagaimanapun, sebagai kekuatan dominan, mereka memiliki fondasi yang kuat. Bahkan jika balai cabang Kaisar Jahat ingin dihancurkan, itu tidak akan sesederhana itu. Tapi keluarga Feng dan kekuatan lainnya benar-benar dalam bahaya. Jika Istana Ling Qiao berkolusi dengan Istana Cabang Kaisar Jahat, maka keluarga Feng dan lainnya akan menjadi yang pertama menyerang, dan ketika saatnya tiba, Sekte Hao Tian dan Sekte Seng Xuan mungkin tidak memiliki cukup kekuatan untuk melindungi mereka. Bahkan angin jahat pun mungkin tidak mampu melakukannya. Setelah berpikir sebentar, Siwan menggelengkan kepalanya dan berkata, pada tahun lalu, langkah terbesarku adalah memberitahumu nama Chen Ye, tidak ada yang lain. Chen Ye menghela nafas lega, dan bertanya setelah beberapa saat katakan padaku, di mana balai cabang Kaisar Jahat di wilayah utara. Jauh di mata Siwan, sedikit kebencian tiba-tiba muncul, dan dia segera berkata tanpa menyembunyikan apapun di area terdalam di utara Northern Territory, ada area yang disebut tanah terbengkalai oleh surga. Disitulah olah cabang kami milik lokasi markas besar. Chen Ye segera melirik Nian Chen, yang mengangguk sedikit dan mengerti maksud Chen Ye. Saya tidak tahu sebelumnya bahwa ada cabang Istana Kaisar Jahat di wilayah utara, tetapi sekarang saya tahu bahwa meskipun saya tidak memiliki cukup kekuatan untuk menghadapinya, saya masih memiliki kemungkinan untuk mengambil tindakan pencegahan. Saya harap tidak ada pemalsuan dalam perkataan Anda. Jika tidak, Anda akan tahu apa yang akan terjadi pada Anda di masa depan. Chen Ye mencibir, melambaikan tangannya untuk menyegel menara besar langit dan bumi yang sunyi, lalu menyimpannya. Kemudian dia menghela napas berat dan berkata kepada Nian Chen dan yang lainnya kamu juga tahu banyak. Selanjutnya, saya akan pergi ke ngarai terlarang. Oke, mari kita berpisah di sini, kan? Tidak, aku ingin menemanimu. Nian Chen berkata dengan tegas. Chen Ye tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu ketika matanya tiba-tiba menjadi gelap. Dia tidak bisa lagi menahan diri dan jatuh ke tanah. Nona Chen, bagaimana kabar Tuan Chen? 5 hari telah berlalu sejak Chen Ye pingsan hari itu. Hari-hari ini, Chen Ye tampak seperti orang mati, kecuali napasnya yang lemah, sisanya tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Sangat buruk, Nian Chen berbisik. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah memperhatikan Chen Ye siang dan malam. Dia bisa merasakan kondisi paling jelas dari tubuhnya. Selain dari permukaan, bagian dalam tubuhnya bahkan lebih buruk. Dalam pertempuran itu, Chen Ye mengonsumsi terlalu banyak. Dia juga menggunakan terlalu banyak. Sekarang dia tidak sadarkan diri. Ini waktunya dia beristirahat dengan baik. Nona Chen, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Qin Xinyu berkata dengan nyaman. Sebagai Master Huang Xuan, dia lebih siap untuk memahami setiap gerakan Chen Ye daripada Nian Chen dan yang lainnya. Saya tahu bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada Chen Ye. Dia pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Saya juga tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Nian Chen bersumpah dengan tegas. Nona Chen, kamu harus pergi dan istirahat dulu. Kamu sendiri yang terluka. Sun Wei dan Huang Yu tergerak oleh kegilaan dan dedikasi Nian Chen. Namun di saat yang sama, mereka juga merasa menyesal dan tertekan karena usaha mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nian Chen menggelengkan kepalanya dan berkata saya harus menunggu Chen Ye bangun. Sejujurnya, saya sudah lama tidak melihatnya. Dia ada di samping saya dengan tenang, meskipun tidak ada komunikasi antara dua di antaranya. Tetapi dalam beberapa hari ini, orang yang benar-benar menemaninya adalah aku, dan tidak akan ada orang lain di hatinya, apalagi dendam atau dendam. Kami diam sekarang. Sepertinya kita kembali ke masa lalu. Sun Wei dan 3 lainnya langsung terdiam. Saat ini, mereka tidak mengatakan apapun kepada Nian Chen, karena semua kata tampak sangat pucat dan lemah dalam konteks kasih sayang ini. Di tempat yang sunyi, Chen Ye terbaring telentang. Nafasnya yang lemah membuat orang ragu apakah pernapasannya akan terputus sepenuhnya di detik berikutnya.
Cedera kali ini sangat serius. Hampir setelah dia meninggalkan dinasti Dahua dan mulai berlatih, dia menderita salah satu dari sedikit cedera serius. Pedang surgawi telah dipulihkan hingga hampir 70%. Sebagai harta karun kekacauan, kekuatan yang terkandung dalam pedang surgawi sangat kuat. Chen Ye meminjamnya secara paksa, Chen Ye tidak bisa selamat. Melihat rambutnya yang masih beruban hingga saat ini, Anda bisa tahu betapa kuatnya serangan balik ini. Selain itu, Chen Ye mengubah tubuhnya menjadi naga dan mencapai jiwa naga manusia. Ini secara langsung menghancurkan tubuh. Meskipun budidaya fisik Chen Ye sangat luar biasa di mata orang lain, di bawah tekanan ganda, mereka juga mengetahui miliknya hancur total. Jika Anda bisa memasuki tubuhnya, Anda pasti akan menemukan bahwa tubuh, tulang, dan meridiannya semuanya dalam keadaan istirahat. Tingkat patah tulangnya sangat mengejutkan. Jika luka seperti itu terjadi pada tubuh orang lain, mereka mungkin sudah mati. Tidak hanya itu, ada kekuatan serangan balik di tubuh Chen Ye yang masih menghancurkan tubuh. Menghadapi kekuatan yang mengancam ini, Chen Ye yang sedang koma dan kehilangan kesadaran, tidak memiliki peluang sama sekali dia. Energinya yang dalam telah habis dan tidak dapat diselesaikan olehnya sama sekali. Adapun pedang surgawi, istana kaisar kuno, dan bahkan menara besar langit dan bumi yang sunyi, semuanya terdiam karena keseriusan Chen Ye, cedera dan koma. Terutama pedang surgawi dan istana kaisar kuno. Dalam pertempuran melawan kejahatan, istana kaisar kuno menderita kerusakan paling serius. Adapun pedang surgawi, setelah kesadaran roh pedang menghilang dan Chen Ye meminjam kekuatan pedang surgawi, kecuali Chen Ye secara pribadi memanggilnya, pedang itu semangat akan terus tidur. Setelah Chen Ye menggunakan menara langit dan bumi besar untuk mengumpulkan Siwan, dia pergi menanyai Siwan tentang ibunya dan istana kaisar jahat. Dia mengalami koma sebelum dia dapat memanggil roh pedang. Dan menara langit dan bumi. Sekarang Chen Ye tidak bisa diandalkan, tidak ada kartu truf. Yang bisa dia andalkan hanyalah kemauannya sendiri. Untungnya, dalam hal kemauan, dia memiliki kualifikasi yang bisa dibanggakan. Namun, meskipun Chen Ye memiliki kemauan yang luar biasa, begitu tubuhnya benar-benar hancur, semua kemauannya akan berubah menjadi asap biru dan menghilang ke langit dan bumi bersama dengan vitalitasnya. Qin Xinyu ingin membantu Chen Ye. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli di level Huang Xuan. Meskipun Chen Ye terluka parah, dia bukannya tidak berdaya. Namun, setelah dia menyuntikkan energinya yang dalam ke dalam tubuh Chen Ye, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada kekuatan melahap yang sangat kuat yang tidak dapat dijelaskan yang secara langsung menelan energinya yang dalam. Akan menjadi hal yang baik jika itu bisa diumpankan kembali ke Chen Ye setelah dilahap. Tapi bukan itu masalahnya. Qin Xinyu takut jika dia melanjutkan, itu akan menyebabkan kerusakan yang tidak disengaja pada Chen Ye, jadi dia hanya bisa menunggu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Chen Ye di tempat sunyi itu tidak pernah bangun, dan napasnya menjadi semakin terputus-putus. Tidak hanya itu, kekuatan serangan balik yang mengamuk di tubuhnya telah dipikirkan pada saat ini pagi hari bisa dengan jelas merasakannya. Kali ini, saya khawatir kita benar-benar berada dalam krisis. Namun menghadapi situasi hidup dan mati ini, bahkan Nian Chen menjadi sangat pendiam. Matanya begitu tenang sehingga sulit menebak apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Bang! Pada saat tertentu, suara yang terdengar seperti tubuh meledak tiba-tiba terdengar. Segera, Nian Chen dan yang lainnya melihat kekuatan penghancur yang kuat keluar dari tubuh Chen Ye. Ekspresi Qin Xinyu dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Kekuatan ini persis dengan kekuatan yang merusak tubuh Chen Ye. Sekarang ia keluar dari tubuh. Itu berarti tubuh Chen Ye tidak bisa dihancurkan. Namun merasakan hal ini, Nian Chen tidak pernah bereaksi apapun. Dia tidak senang atau sedih, dan mengabaikan semua kejadian ini. Tampaknya pemuda yang berbaring telentang bukanlah orang yang sangat dia cintai. Semburan kekuatan penghancur hanya berlangsung beberapa saat ketika semuanya muncul di ruang angkasa, hanya untuk diintegrasikan ke dalam ruang tanpa akhir ini. Berdengung. Tepat ketika kekuatan ini akan menghilang, kekuatan tak terlihat tiba-tiba keluar dari alis Chen Ye. Seperti angin kencang, itu menyelimuti semua kekuatan penghancur. Bahkan Qin Xinyu tidak dapat memahami adegan ini. Kekuatan penghancur bukanlah energi Xuan Qi, juga bukan kekuatan asli dari tubuh manusia. Mengapa Chen Ye membawa mereka kembali? Dan kekuatan tak kasat mata itu sangatlah aneh. Dan pada saat kekuatan ini kembali ke tempat mereka muncul, Qin Xinyu dan yang lainnya tiba-tiba merasakan ledakan vitalitas perlahan menyebar. Pada saat ini, Nian Chen, yang masih seperti orang luar, perlahan-lahan menitikkan air mata.
Seluruh tubuhnya tidak dapat berdiri kokoh dan bersandar pada dinding gunung di sekitarnya, tidak peduli seberapa serius cedera Chen Ye dan situasi seperti apa yang dia alami, setidaknya dapat menjelaskan satu hal. Chen Ye pasti tidak akan mati. Melihat tingkah Nian Chen saat ini, Qin Xinyu dan dua orang lainnya terkejut. Ternyata sebelum ini, Nian Chen belum cukup tenang atau percaya diri sehingga Chen Ye akan mampu mengatasi kesulitan tersebut. Namun, dalam hati Nian Chen, saya khawatir dia sudah punya rencana. Jika Chen Ye tidak dapat bertahan hari ini, maka mulai sekarang, hati Nian Chen akan mati, berlatih, dan berlatih lagi. Berlatihlah terus-menerus sampai tingkat kultivasi Anda cukup untuk menyaingi Ratu Kaisar Jahat, lalu selesaikan semua keluhan ini. Dendamnya sudah habis, lalu kalau hatinya mati, matilah orangnya. Nona Chen. Mereka bertiga tampak terharu. Saat mereka melihat ke arah Chen Ye, bahkan Sun Wei pun tidak bisa tidak takut padanya. Ada juga vitalitas yang melonjak di tubuh Chen Ye. Tubuh, tulang, dan bahkan meridiannya tampaknya telah disuntik dengan vitalitas baru. Potongan-potongan ini berubah ke bentuk aslinya dengan cara yang aneh. Itu tidak dapat dipatahkan atau ditegakkan. Inilah keadaan sebenarnya Chen Ye sekarang. Tubuhnya kewalahan karena secara paksa meminjam kekuatan pedang surgawi dan berubah menjadi jiwa naga manusia. Setelah keadaan ini berakhir, Chen Ye seperti kota yang telah kehilangan semua pertahanannya sebanyak yang kamu mau. Tanpa pertahanan apapun, dia menghancurkan segalanya, kecuali pernapasannya, semua hal lain di Chen Ye tidak lagi memiliki tanda-tanda vital. Dengan kata lain, ketika serangan balik keluar dari tubuhnya sudah rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi. Jika itu orang lain, mereka pasti akan mati. Bagi Chen Ye, itu menyentuh sesuatu yang bahkan Chen Ye sendiri tidak mengerti selama bertahun-tahun. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, dia hampir melupakan sesuatu. Aroma magis langit dan bumi. Bunga ini diperoleh Chen Ye dan Chang Sun Ran dari lembah tak dikenal di luar ibu kota Dahua. Saat itu, bunganya sedang mekar dan keduanya berada dalam satu batang yang sama. Chen Ye benar-benar tidak tahu apa efek spesifik dari dupa hantu Tianlin setelah mendapatkannya. Setiap kali muncul, itu berarti telah terjadi krisis fatal bagi Chen Ye. Di ibu kota Kekaisaran Hua Besar, Yun Taixu membasminya saat itu. Setelah dia diblokir oleh gerbang Tianyi untuk berlatih di luar, Chang Sun Ran merasakan bahayanya sendiri karena aroma magis Tianlin, jadi dia tiba tepat waktu untuk membantunya bertahan saat itu. Sejak itu, saya tidak pernah melihat kemunculan Tianlin di Huanxiang lagi. Dan kali ini muncul lagi. Ketika wewangian fantasi Tianlin kembali ke tubuh Chen Ye dengan serangan baliknya, kekuatan penghancur ini tidak lagi terus menghancurkan tubuh Chen Ye, melainkan dibungkus dengan wewangian-wewangian fantasi Tianlin mulai perlahan berjalan melalui meridian yang hancur. Justru karena perubahan kekuatan penghancur inilah Chen Ye, yang tidak sadarkan diri, dapat menggunakan kekuatan ini untuk menjalankan keterampilannya secara perlahan, menyerap energi spiritual langit dan bumi, memasukkannya ke dalam kondisi kultivasi, dan kemudian memulihkan sisa tubuhnya. Namun perubahan tidak berhenti sampai di situ. Kali ini, Huanxiang Tianlin sepertinya telah memutuskan untuk membantu Chen Ye sampai akhir. Atau mungkin Chen Ye benar-benar menyentuh kesempatan Huanxiang Tianlin untuk menggunakannya untuknya, aroma wangi ajaib Tianlin secara bertahap diintegrasikan ke dalamnya. Perlahan-lahan disempurnakan oleh Chen Ye. 610.